Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 146. Sementara itu Naga Pratala yang terkejut itu memang tidak sempat menghindar, apalagi Naga Pratala sendiri tidak yakin apa yang sebenarnya sedang dihadapinya. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terjadi benturan ilmu yang dahsyat. Bara yang terjulur memanjang itu telah membentur gumpalan cahaya yang kehijau-hijauan yang seakan-akan meluncur dari daun pedang anak muda itu. Sebuah ledakan telah mengguncang udara malam. Getarannya seakan-akan saling mendorong di antara dua kekuatan ilmu yang sangat tinggi itu. Tetapi kekuatan ilmu Naga Pasa benar-benar sudah menyusut. Karena itu, maka getaran kekuatan ilmu itu seakan-akan telah terdorong oleh kekuatan ilmu yang dilontarkan oleh Mahisa Pukat justru langsung menelusuri arah balik menghantam tubuh Naga Pratala. Ternyata bahwa kekuatan ilmu Mahisa Pukat yang masih jauh lebih kuat itu telah menghantam tubuh Naga Pratala setelah mendorong dan merupakan kekuatan balik ilmu Naga Pasa sendiri. Dengan demikian, maka tubuh Naga Pratala itu telah terlempar beberapa langkah dan langsung jatuh terbanting di atas batu-batu padas. Satu kenyataan yang tidak dapat diingkari. Naga Pratala tidak mampu bertahan. Getaran yang dahsyat telah mengguncang isi dadanya, melampaui kemampuan daya tahannya. Karena itu, maka Naga Pratala itu pun tidak akan dapat bangkit lagi untuk selamanya. Naga Angkasa melihat bagaimana adik seperguruannya itu terbanting jatuh dan tanpa dapat bergerak lagi. Di luar sadarnya, Naga Angkasa itu pun telah berteriak memanggil, "Pratala! Pratala!" Tidak ada jawaban. Naga Pratala memang sudah tidak bernyawa lagi. Perlahan-lahan Naga Angkasa telah meninggalkan Mahisa Murti yang termangu-mangu. Dipandanginya saja Naga Angkasa yang melangkah mendekati adik seperguruannya. Sejenak kemudian Naga Angkasa pun telah berlutut di samping tubuh Naga Pratala. Sambil meraba tubuh yang masih hangat itu Naga Angkasa berkata dengan suaranya yang bergetar, "Kau tinggalkan aku. Selama ini nama kita saling berkaitan. Kita selalu bergerak berpasangan. Tetapi kini kau telah meninggalkan aku." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan hati-hati telah melangkah mendekat. Pedang mereka masih tetap berada di tangan. Sementara itu, mereka pun siap menghindar jika Naga Angkasa tiba-tiba saja telah menyerang. Tetapi Naga Angkasa ternyata tidak berbuat apa-apa. Ia justru telah menyelipkan senjatanya sambil berkata, "Kalian adalah anak-anak muda yang luar biasa. Meskipun kami tahu bahwa kalian memiliki kemampuan yang sangat tinggi, tetapi yang kami hadapi adalah satu kenyataan yang jauh lebih tinggi dari perhitungan kami. Satu hal yang tidak diperhitungkan oleh adik seperguruanku adalah ilmu kalian yang juga baru aku sadari setelah terlambat. Aku sudah mengira bahwa aku tidak akan dapat mengalahkanmu." "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" bertanya Mahisa Murti. "Aku sudah kehilangan sebagian dari kemampuanku. Seandainya Naga Pratala tidak terlambat sebagaimana aku sendiri, maka aku kira benturan ilmu kami dan ilmu kalian akan sangat menarik. Naga Pratala tidak akan mati dalam benturan ilmu yang pertama. Benturan itu tentu akan berulang dan berulang lagi. Mungkin Naga Pratala dan aku akan mati juga. Tetapi tentu tidak akan begitu cepatnya," jawab Naga Angkasa. "Lalu katanya pula, ternyata kalian memiliki ilmu yang hampir tidak dimiliki orang lain lagi sekarang ini. Dan itu sama sekali di luar perhitungan kami." "Jadi," bertanya Mahisa Pukat pula, "kami sudah kalah. Aku sudah tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan cukup untuk melawan kalian. Jika aku masih mencoba bertahan, aku berharap bahwa Naga Pratala akan dapat mengatasi lawannya. Namun ternyata lawan adik seperguruanku itu pun memiliki ilmu sebagaimana kau miliki. Dengan demikian maka sekarang tidak ada lagi gunanya aku melawan. Terserah kepada kalian, apakah kalian akan membunuhku atau tidak," jawab Naga Angkasa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Agaknya Naga Angkasa benar-benar tidak ingin bertempur lagi. Ia merasa bahwa jika itu dilakukannya, maka tidak akan ada gunanya lagi. "Jika kalian ingin membunuh aku, lakukanlah. Kalian dapat membunuhku dengan cara yang sama, sebagaimana kalian membunuh adik seperguruanku." Naga Angkasa tidak lagi mempunyai arti tanpa Naga Pratala, berkata orang itu. Tetapi Mahisa Murtilah yang menjawab, "Tidak Kisanak. Jika kau juga mati, maka tidak akan ada orang yang dapat menyelenggarakan tubuh kalian.
Karena itu, maka biarlah kau tetap hidup. Kau akan dapat berbuat sesuatu bagi adik seperguruanmu. Sebenarnya tidak ada terlintas satu keinginan untuk membunuh seseorang. Tetapi kadang-kadang keadaan telah menyudutkan kami, sehingga kami harus melakukannya. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia bangkit sambil berkata, "Kenapa kalian tidak membunuhku? Tentu bukan karena sekedar tidak ada orang yang dapat menimbuni tubuh kami dengan batu-batu padas. Itulah yang menjadi keputusan kami. Kadang-kadang seseorang sulit untuk mengerti kenapa ia melakukan sesuatu," jawab Mahisa Murti. Naga angkasa memandang kedua orang anak muda itu berganti-ganti. Pedang yang dipergunakan itu masih berada di dalam genggaman mereka. "Aku mohon maaf," tiba-tiba saja naga angkasa berdesis, "bukan agar kalian membiarkan aku hidup. Hidup atau mati, aku akan tetap merasa wajib minta maaf kepada kalian, karena aku dan adik seperguruanku sudah berniat untuk merampas milik kalian yang sangat berharga itu." "Sudahlah," berkata Mahisa Murti. "Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan dapat melayani kalian terlalu lama. Kami akan meneruskan perjalanan kami." Naga angkasa mengangguk-angguk. Namun ia masih berkata dengan suara parau, "Di samping ilmu-ilmu kalian yang dahsyat, ternyata kalian juga memiliki penangkal bisa yang sangat kuat. Karena itu, kalian adalah orang-orang yang sulit mendapatkan lawan sekarang ini." Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Sudahlah. Persoalan di antara kita anggap sudah selesai." Naga angkasa mengangguk hormat. Katanya, "Terima kasih. Kalian memang orang-orang yang pilih tanding. Bukan saja soal olah kanuragan Jaya Kasantikan. Tetapi jarang orang yang memiliki kebesaran hati seperti kalian. Aku bukan orang yang mudah tunduk dan menyerah. Tetapi sikap kalian membuat aku benar-benar tidak berdaya. Bukan saja untuk kali ini. Tetapi bagiku, tanpa naga Pratala, masa depanku tidak akan berarti apa-apa lagi. Pusaka dan ilmu yang tinggi tidak akan dapat menolong memulihkan hatiku yang terbelah. Karena itu, maka kau dapat berbuat sesuatu yang lebih baik di masa mendatang," berkata Mahisa Murti. "Ya. Aku memang merasa wajib untuk melakukannya. Aku berjanji untuk melakukan hal yang baik sebagaimana pernah kau jalani," berkata naga angkasa. "Mudah-mudahan hatimu tidak berubah," berkata Mahisa Murti kemudian. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk hormat ia berkata, "Semoga. Aku adalah orang yang lemah. Hatiku kadang-kadang seperti ujung ilalang yang hanyut ditiup searah angin. Namun akan aku mencoba untuk menganyam satu keyakinan hidup di masa mendatang, sehingga akan dapat menjadi sandaran yang kokoh bagiku. Satu pilihan yang tidak mudah bergeser dari alas satu sikap hidup." Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, "Lakukanlah. Semoga Yang Maha Agung selalu memberi terang di hatimu." Naga angkasa mengangguk kecil sambil berkata, "Aku akan selalu mohon terang di hatiku." Demikianlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasa sudah cukup lama berada di bukit itu. Sebagaimana telah dikatakan, maka mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Sementara mereka membiarkan naga angkasa itu mengurusi tubuh adik seperguruannya yang telah terbunuh dalam pertempuran itu. Beberapa saat kemudian, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping pun telah melanjutkan perjalanan. Mereka telah menambah kesan buram di dalam hati dengan kematian naga Pratala. Sepasang pusaka yang telah mereka bawa itu, membuat mereka harus membunuh dan membunuh. Tetapi itu bukan berarti jika pusaka itu lepas dari tangan mereka tidak akan terjadi kematian-kematian yang beruntun karena pusaka itu. "Kita membunuh sifat-sifat tamak dan dengki," berkata Mahisa Murti di dalam hatinya, "hanya orang-orang yang demikian sajalah yang berusaha untuk mengambil pusaka-pusaka ini. Sedangkan jika pusaka-pusaka itu jatuh ke tangan orang lain, mungkin akan dipergunakan untuk kepentingan yang lain pula. Bahkan untuk melawan kebenaran." Sementara itu, sekelompok kecil yang terdiri dari 5 orang itu pun telah meninggalkan bukit kecil itu. Naga angkasa sempat melihat langkah-langkah mereka di atas batu-batu padas yang terhampar di kaki bukit kecil itu. Semakin lama semakin jauh dan kemudian hilang dalam kegelapan. "Anak-anak yang luar biasa," desis naga angkasa. "Bukan saja kemampuannya dalam olah kanuragan. Tetapi jarang ada orang yang berjiwa besar seperti mereka." Namun naga angkasa pun kemudian kembali merenungi adik seperguruannya yang telah terbunuh.
Ia sangat menyesal bahwa saudara seperguruannya itu telah terbunuh. Tetapi ia tidak menyesali anak muda yang telah membunuhnya. Tiba-tiba saja hati naga angkasa memang bagaikan terbuka. Ia melihat sikap Mahisa Pukat sebagai sikap yang sewajarnya. Anak muda itu hanya sekedar membela diri, berkata naga angkasa kepada diri sendiri. Ketika angin malam berhembus membawa udara yang dingin, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya sudah jauh meninggalkan bukit kecil itu. Bintang-bintang di langit sudah bergeser semakin ke barat. Selembar-selembar awan hanyut dialirkan angin yang semilir. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berjalan di paling depan sambil menunduk. Mereka telah menyusuri jalan yang tidak terlalu sempit. Tetapi juga bukan jalan yang agaknya menuju ke padukuhan yang ramai. Sementara itu, Mahisa Semu dan Wantilan melihat bahwa Mahisa Amping nampaknya sudah menjadi lebih dan bahkan kantuk. Tetapi anak itu sama sekali tidak mengeluh. Ia berusaha untuk berbuat sebagaimana dilakukan oleh orang-orang lain yang berjalan bersama-samanya itu. Namun Mahisa Semu akhirnya tidak sampai hati untuk tetap berdiam diri. Ia pun kemudian melangkah menyusul Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berjalan di depan. Mahisa Amping nampaknya sudah menjadi sangat letih meskipun ia tidak mengatakan sesuatu, berkata Mahisa Semu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat seakan-akan terkejut mendengar kata-kata itu. Mereka pun telah berhenti dan kemudian melangkah mendekati Mahisa Amping. "Kau sudah mengantuk?" bertanya Mahisa Murti yang melihat mata anak itu hampir terkatup. Mahisa Amping tidak langsung menjawab. Ia memang ragu-ragu. "Kau tentu letih dan mengantuk," berkata Mahisa Pukat. Mahisa Amping tidak menjawab. Tetapi ia memang lelah dan mengantuk seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata, "Baiklah. Kita akan berhenti dan beristirahat." Bukan hanya Mahisa Amping yang merasa lelah dan mengantuk, aku pun merasa lelah dan mengantuk. Demikianlah, maka mereka berlima pun telah mencari tempat untuk beristirahat. Mereka kemudian menemukan satu padang perdu yang sesuai mereka pergunakan untuk beristirahat. Sebuah pohon yang besar tumbuh di antara batu-batu padas. Akar-akarnya mencengkam di celah-celahnya menusuk ke perut bumi. Beberapa kali Mahisa Amping memandang pohon itu. Ada perasaan ngeri juga melihatnya. Pohon itu rasa-rasanya seperti raksasa yang akan memakannya. Tetapi karena ia tidak sendiri, maka ia pun telah memberanikan diri berbaring di antara Mahisa Semu dan Wantilan di bawah pohon raksasa itu. "Kau tahu, pohon raksasa ini pohon apa?" bertanya Wantilan. Mahisa Amping rasa-rasanya tidak dapat mengucapkannya, meskipun ia tahu bahwa pohon itu adalah pohon beringin. "Heh, kau tidak tahu pohon apa ini?" desak Wantilan. "Aku tahu," jawab Mahisa Amping. "Jika tahu, sebut." "Pohon apa?" bertanya Mahisa Semu pula. Dengan sedikit memaksa diri Mahisa Amping akhirnya menyebut juga pohon beringin. Mahisa Semua dan Wantilan tertawa tertahan. Dengan nada dalam Mahisa Amping berkata, "Tentu benar. Aku tahu pasti." "Kenapa kau takut menyebutnya?" "Pohon beringin." "Nah, bukankah tidak apa-apa?" bertanya Wantilan. Mahisa Amping tidak menjawab. Tetapi rasa-rasanya ia sudah menumpahkan beban di dadanya. Demikian ia mengucapkan jenis pohon raksasa itu, maka rasa-rasanya jantungnya menjadi ringan. "Tidurlah," terdengar suara Mahisa Murti berat. Sementara itu, justru Mahisa Pukat sudah lebih dahulu mendekur di balik batang pohon raksasa itu. Nampaknya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membagi malam itu dengan berjaga-jaga. Sejenak kemudian, maka Mahisa Amping pun segera tertidur. Angin yang mengalir membuat tubuhnya terasa segar. Demikian pula Mahisa Semu dan Wantilan. Mereka pun kemudian telah tertidur pula. Ketika fajar mulai membayang di langit, Mahisa Semu telah terbangun. Yang ditemuinya tidur di batik batang pohon raksasa itu adalah Mahisa Murti. Namun ia pun kemudian melihat Mahisa Pukat duduk beberapa langkah dari pohon itu, di atas seonggok batu padas. Mahisa Amping yang kemudian juga terbangun bersama Wantilan telah minta izin kepada Mahisa Pukat untuk berlatih. Lakukan bertiga. Tetapi di atas bongkah batu-batu itu. Jangan kejutkan Mahisa Murti. Ia baru saja menggantikan aku yang agak terlambat terjaga. Sementara Mahisa Murti tidak mau membangunkannya, berkata Mahisa Pukat. Lalu katanya kepada Mahisa Semu, "Tolong bantu anak itu."
Ketiganya pun kemudian berdiri di atas bongkahan batu padas. Perlahan-lahan mereka mulai memusatkan nalar budi, mengatur pernafasan dan peredaran darah mereka. Baru kemudian mereka berlatih perlahan-lahan. Tidak dengan serta asal saja tenaganya dapat melakukannya. Sudah beberapa lama Mahisa Amping tidak melakukannya. Karena itu, maka ia nampak menjadi sangat bergairah melakukan unsur-unsur gerak pojok dari unsur-unsur gerak perguruan yang diturunkan oleh Mahendra. Dengan lincahnya Mahisa Amping berloncatan. Tangannya bergerak dengan tangkas. Sekali memutar, kemudian meloncat ke samping. Seperti kata naga angkasa, anak itu adalah anak yang sangat baik, berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya ketika ia melihat anak itu berloncatan. Langit pun semakin lama menjadi semakin merah. Tidak orang berlatih dengan melepaskan unsur-unsur gerak yang bersamaan. Semakin lama menjadi semakin cepat. Tangannya, kakinya dan tubuhnya yang kecil itu telah dapat menunjukkan keperkasaannya sebagai seorang yang berlatih dalam olah kanuragan. Dalam latihan yang semakin cepat itu Mahisa Amping sekali meloncat ke kiri, kemudian berganti ke kanan dan sebaliknya. Mahisa Murti sendiri memang masih tidur nyenyak. Namun sinar matahari yang pertama justru telah jatuh dengan warna kekuning-kuningan di tubuh Mahisa Murti, sehingga ia pun segera telah bangkit berdiri. Mahisa Murti melihat arah pandangan Mahisa Pukat. Dengan demikian ia telah melihat dasar-dasar ilmu kanuragan yang diperagakan Mahisa Amping dengan manis. Anak itu memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, berkata Mahisa Murti kepada diri sendiri. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti pun telah duduk pula di samping Mahisa Pukat. Hati keduanya memang menjadi berkembang melihat Mahisa Amping dengan latihan-latihannya. Agak berbeda dari Mahisa Semu dan apalagi Wantilan. Mahisa Amping adalah seorang anak yang dengan murni menerima tuntunan dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Apa yang ada di dalam dirinya sebelumnya, telah dikosongkannya. Dari unsur yang pertama dikenalnya dalam olah kanuragan, maka unsur itu adalah unsur dari ilmu yang disadapnya dari kedua anak muda itu. Mahisa Semu dan apalagi Wantilan, sebelumnya memang telah memiliki lambaran meskipun hanya selapis. Namun ternyata kemudian yang nampak pada wajah kemampuan olah kanuragan dari kedua orang itu juga ilmu yang diturunkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun kadang-kadang memang ada warna lain yang muncul di antara unsur-unsur gerak itu. Ketika matahari nampak naik di punggung bukit, maka mereka semakin tertarik kepada mereka yang sedang berlatih. Terutama Mahisa Amping. Tubuhnya yang kecil, tangannya dan kakinya yang masih pendek, bergerak dengan cepat dan cekatan. Mudah-mudahan mereka akan benar-benar menjadi seorang yang akan dapat menjadi panutan di padepokan kita, desis Mahisa Pukat. Terutama anak itu. Dilihat dari umurnya, maka Mahisa Semu dan apalagi Paman Wantilan, bukannya panutan di masa depan. Meskipun mereka akan dapat memperkuat kedudukan padepokan kita, tetapi mereka sebagaimana kita adalah panutan bagi masa sekarang. Sedangkan Mahisa Amping merupakan harapan bagi perkembangan padepokan kita di masa depan, sahut Mahisa Murti. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat membiarkan mereka bertiga berlatih. Mereka berloncatan dari satu batu ke batu yang lain. Mereka tidak lagi bergerak dengan unsur-unsur yang sama. Namun mereka telah menyesuaikan gerak mereka dengan kemungkinan gerak di mana mereka berdiri. Meskipun demikian, Mahisa Amping masih tetap menunjukkan harapan bagi masa mendatang. Selagi ketiga orang itu berlatih, maka tiba-tiba saja telah nampak sesosok tubuh yang muncul dari arah matahari terbit. Memang agak silau untuk memperhatikannya. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera mengenalinya, orang itu adalah naga angkasa. Tetapi ia datang sendiri. Namun bagaimanapun juga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Mungkin setelah sempat merenung, naga angkasa mengambil keputusan lain. Mungkin ia siap untuk menuntut balas sampai batas kematiannya. Karena itu, maka baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat telah bersiap. Naga angkasa itu dapat memilih salah seorang dari keduanya untuk menjadi lawannya. Tetapi semakin dekat semakin ternyata bahwa sikapnya bukan sikap yang bermusuhan. Meskipun demikian, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping telah berhenti berlatih. Kenapa kalian berhenti? Berkata naga angkasa, teruskan. Aku senang melihat kalian berlatih dengan sungguh-sungguh. Kalian mengembara sambil meningkatkan ilmu kalian dengan mempergunakan sanggar terbuka yang luas tanpa batas.
Mempergunakan alat yang disediakan oleh alam yang ternyata tidak kalah dari alat-alat yang disediakan dalam sanggar dan dibuat oleh tangan manusia. Ketika orang itu sama sekali tidak menjawab. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang telah berdiri sambil mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Aku sama sekali tidak berniat buruk, berkata naga angkasa. Marilah. Mahisa Murti pun telah mempersiapkan. Naga angkasa pun mendekat. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempersilahkannya duduk di atas batu padas, sedangkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mengambil jarak. Naga angkasa ternyata tidak tersinggung. Ia menyadari sikap hati-hati kedua orang anak muda itu karena kedatangannya. Aku datang justru untuk memberikan pengakuan bahwa ilmuku sama sekali bukan imbangan dari ilmu kalian, berkata naga angkasa. Tidak, jawab Mahisa Murti, namun ada sesuatu yang memang berada di luar jangkauan penalaran manusia. Aku mengerti. Tidak seorang pun dapat mendahului kehendak yang maha agung, desis naga angkasa. Mahisa Murti mengangguk. Katanya, kau sadari itu? Sebenarnya aku mengerti sejak awal dari petualanganku. Tetapi kadang-kadang pengertianku itu tersisih oleh ketamakan dan kedengkianku, berkata naga angkasa, sekarang aku sadar bahwa kita tidak akan dapat melepaskan diri dari kehendaknya apapun yang kita kehendaki. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sebenarnya ada satu keinginanku yang ingin aku sampaikan kepada kalian, berkata naga angkasa kemudian. Apa? Bertanya Mahisa Murti. Aku ingin bergabung dengan kalian, jawab naga angkasa. Selain mendapatkan kawan mengembara, maka aku akan dapat menambah ilmuku yang akan dapat aku sadap dari kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun sambil tersenyum Mahisa Murti berkata, kau adalah seorang yang berilmu tinggi. Kau juga berkenan mengembara bersama kedua orang itu, berkata naga angkasa. Mahisa Murti ternyata justru tertawa. Dengan nada rendah ia berkata, mereka adalah pemula-pemula yang ingin memperdalam ilmu mereka. Berbeda dengan kau, yang telah memiliki kematangan ilmu yang bahkan sulit mencari bandingnya. Dengan demikian kau telah memiliki duniamu sendiri sesuai dengan kehendakmu. Naga angkasa menarik dalam-dalam. Katanya, tetapi kau telah mengguncang duniaku. Kau telah menghancurkan kebersamaanku dengan adik seperguruanku. Tetapi itu bukan salah kalian. Namun bagaimanapun juga keberadaanku telah terguncang. Lebih dari itu, tiba-tiba saja kau telah mampu berdiri di atas penghargaanku terhadap nilai seseorang. Kalian bagiku adalah memiliki kebesaran jiwa yang sulit aku mengerti. Sudahlah, berkata Mahisa Murti, jangan memuji. Bagaimanapun juga kau memiliki kematangan seorang yang berilmu tinggi. Jika kau hanya ingin berjalan bersama kami tidak berkeberatan. Tetapi tidak lebih dari bersama-sama itu saja. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya lah aku telah kehilangan pengenalanku atas diriku sendiri. Mudah-mudahan aku segera mengerti apa yang telah terjadi atas diriku. Sudahlah. Tidak ada yang perlu digelisahkan, berkata Mahisa Murti, sekarang, biarlah kita melihat anak-anak itu berlatih lagi. Naga angkasa mengangguk. Katanya, silahkan. Mahisa Murti memandang langit sejenak. Langit yang cerah kebiru-biruan. Sementara itu matahari telah menjadi semakin tinggi. Namun Mahisa Murti telah memberikan isyarat kepada Mahisa Amping untuk berlatih lagi. Mahisa Amping yang sempat beristirahat sejenak karena kedatangan naga angkasa itu pun segera bersiap kembali. Demikian pula Mahisa Semu dan Wantilan. Beberapa saat kemudian, maka Mahisa Amping telah mulai melakukan latihan lagi bersama Mahisa Semu dan Wantilan. Semakin lama semakin cepat meskipun matahari terasa menjadi semakin panas. Tetapi sekali lagi latihan itu berhenti. Mereka telah mendengar suara orang tertawa. Suara yang dengan cepat dapat dikenal oleh naga angkasa. Guru, desis naga angkasa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun terkejut mendengar sebutan yang diucapkan oleh naga angkasa itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah bertanya di luar sadarnya, gurumu? Ya, jawab naga angkasa. Untuk apa ia datang kemari? Apakah kau sengaja membawanya kemari dan berpura-pura dengan sikapmu baru saja ini? Bertanya Mahisa Pukat. Tidak. Aku sama sekali tidak berhubungan dengan guru sejak Naga Pratala meninggal semalam, berkata naga angkasa.
Nampaknya kau memang mendendam. Berbeda dengan kata-kata yang kau ucapkan, berkata Mahisa Pukat dengan geram. Sama sekali tidak. Aku ingin meyakinkanmu, berkata naga angkasa. Mahisa Pukat pun kemudian terdiam. Dipandanginya orang yang datang dari arah yang berbeda dari arah kedatangan naga angkasa. Tetapi beberapa langkah dari anak-anak muda itu, orang itu pun berhenti. Apa yang kau lakukan di sini, naga angkasa? Bertanya gurunya. Naga angkasa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Aku ingin bergabung dengan mereka. Gurunya tertawa. Katanya, aku sudah menduga. Kematian adik seperguruanmu telah mengguncangkan akal budimu. Maaf guru. Aku merasa bahwa aku masih mampu berpikir dengan bening, jawab naga angkasa. Sebelumnya aku pernah berbangga dengan kau dan adik seperguruanmu. Kalian berdua seakan-akan telah menguasai sepertiga dari dunia kanuragan. Namun ketahanan jiwamu yang masih harus ditempa. Ketika kau mengalami guncangan yang sangat dahsyat terutama secara jiwani, maka kau benar-benar telah kehilangan pegangan. Kau justru akan bergabung dengan sekelompok orang yang telah membunuh adik seperguruanmu. Bukan bahkan sebaliknya, menuntut balas sejauh dapat kau lakukan. Bahkan mati sekalipun akan kau hayati bagi kebesaran nama perguruanmu, berkata gurunya. Ampun guru, berkata naga angkasa selanjutnya, kebesaran jiwa anak-anak muda itu ternyata guncangannya jauh lebih besar dari kematian naga Pratala. Karena itu, maka aku memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali ingin bergabung dengan mereka. Mungkin ilmuku cukup baik meskipun belum dapat menyamai ilmu mereka. Tetapi bagiku agaknya memang sudah cukup. Namun kekagumanku atas pribadi merekalah yang telah membuat aku ingin bergabung dengan mereka. Apapun alasanmu naga angkasa, tetapi bagiku, kau telah melakukan pengkhianatan yang sangat memalukan. Ampun guru, desis naga angkasa. Kau aku ampuni jika kau benar-benar mengurungkan niatmu untuk bergabung dengan mereka, berkata gurunya. Naga angkasa memang menjadi bimbang. Ia adalah seorang murid yang telah ditempa oleh gurunya dengan cara yang terbiasa dilakukan dalam dunia kanuragan. Keras dan sama sekali tidak boleh meninggalkan jalur perintah gurunya. Tetapi ternyata bahwa naga angkasa yang mempunyai pengalaman yang cukup luas itu masih memiliki nuraninya yang tidak terhapus selama ia berada di dalam perguruannya. Karena itu, ketika ia mengalami sentuhan pada dasar nuraninya yang paling dalam, maka naga angkasa itu pun menyadari bahwa ia adalah sosok yang berpribadi. Karena itu, maka betapapun ia masih menghormati gurunya, ia pun berkata, ampun guru. Aku mohon guru mengerti perasaanku kali ini. Aku sama sekali tidak ingin berkhianat. Tetapi aku juga tidak ingin mengingkari perasaanku. Seandainya aku tidak bergabung dengan anak-anak muda itu, namun aku tidak akan dapat memusuhinya lagi. Tetapi adik seperguruanmu telah dibunuhnya, berkata gurunya. Ya. Tetapi apakah kita dapat menyalahkan mereka? Kami berdualah yang datang kepada mereka untuk merampas milik mereka. Mereka mempertahankannya sehingga terjadi perkelahian. Naga Pratala kemudian terbunuh. Nah, apakah arti dari peristiwa itu? Naga angkasa justru bertanya. Jadi kau benar-benar sudah kehilangan ikatan persaudaraanmu sehingga kau anggap kematian Naga Pratala sebagai satu peristiwa yang wajar-wajar saja? Bahkan kau telah menyalahkannya dan menyalahkan diri sendiri? Aku bangga bahwa kalian berdua telah berusaha untuk mendapatkan pusaka-pusaka itu sebagai lambang keinginan kalian mencapai sesuatu yang lebih bernilai dalam kehidupan kalian. Namun ternyata kau justru menyesalinya, menyalahkan diri sendiri dan sama sekali tidak menyesali kematian saudara seperguruanmu, berkata gurunya. Namun naga angkasa menjawab, tetapi bukankah wajar pula bahwa pemiliknya telah mempertahankannya? Kematian Naga Pratala adalah akibat dari benturan kepentingan yang tidak terpecahkan. Kami masing-masing berpegang pada sikap kami, sehingga akhirnya, maka satu-satunya penyelesaian yang dapat ditempuh adalah kematian. Naga Pratala telah mati sebagai seorang laki-laki. Ia mati dalam usahanya untuk meraih cita-citanya. Sedang kau? Apa yang telah kau lakukan? Bertanya gurunya. Aku telah terlempar ke dalam satu kesadaran tentang tingkah laku kami selama ini, jawab naga angkasa. Cukup, berkata gurunya. Kau memang tidak pantas untuk diampuni lagi. Karena itu, maka kau akan menerima hukuman yang terberat yang dapat diberikan kepada seorang murid. Wajah naga angkasa menjadi tegang.
Namun ia benar-benar sudah memutuskan untuk tidak dapat lagi mengikuti jalan hidup yang digariskan oleh gurunya, khususnya tentang kematian adik seperguruannya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Guru, selama ini aku adalah murid yang patuh. Sampai hari terakhir pun aku akan mempertahankan kepatuhanku itu sesuai dengan perkembangan jiwaku. Karena itu, maka aku telah bersiap untuk menerima hukuman yang paling berat itu. Aku tahu, guru tentu akan membunuh aku." "Benar," jawab gurunya. "Kau harus dihukum mati. Tetapi tidak sekarang. Nanti. Kau harus menyaksikan lebih dahulu kelebihan dari perguruan kita. Kau harus tahu bahwa kita akan dapat membunuh kedua orang itu jika kita sendiri berniat dengan sungguh-sungguh. Maka kau harus menyaksikan bagaimana aku membunuh mereka. Baru kemudian aku membunuhmu." Gurunya berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi aku masih memberimu kesempatan untuk hidup jika itu kau kehendaki. Jika saat aku membunuh kedua orang anak muda itu kau juga berhasil membunuh ketiga orang yang berlatih di tebing bukit itu, maka kau masih akan mendapat kesempatan untuk hidup." Naga angkasa terkejut mendengar perintah gurunya itu. Karena itu, ia pun kemudian bertanya, apa hubungannya dengan ketiga orang yang tidak tahu menahu tentang persoalan ini? "Tidak tahu menahu," gurunya mengulang. "Mereka adalah murid-murid anak muda itu. Karena itu, kau harus menebas semi yang akan tumbuh sebelum menjadi dahan yang kuat yang akan dapat roboh menimpa perguruan kita." Wajah naga angkasa menjadi semakin tegang. Namun ia pun kemudian menggeleng, "Aku tidak dapat melakukannya." "Terserah kepadamu," jawab gurunya. "Kau lakukan atau tidak. Jika hal itu kau lakukan, maka kau akan mendapatkan pengampunan. Tetapi jika tidak, maka kau akan mati setelah kedua orang itu mati. Dengan demikian kau akan melihat di saat terakhir kebesaran perguruan kita yang selama ini kita banggakan. Kau dan Naga Pratala bukan tidak mempunyai saudara seperguruan yang lain. Kau tahu itu. Meskipun sampai sekarang, Naga Angkasa dan Naga Pratala adalah murid terbaik, tetapi bukan berarti bahwa kalian tidak dapat dihukum setelah membuat kesalahan terpenting dalam perguruan kita. Dengan demikian, maka akan menjadi satu pelajaran bagi saudara-saudara seperguruanmu, siapapun yang bersalah, akan dihukum sesuai dengan ketentuan perguruan. Meskipun yang bersalah adalah Naga Angkasa." Naga Angkasa menjadi tegang. Tetapi ia sudah mengambil keputusan, bahwa ia akan mendengarkan suara nuraninya sendiri yang disadarinya lebih melekat pada dirinya daripada perintah gurunya. Karena itu, maka Naga Angkasa sama sekali tidak berniat untuk membunuh ketiga orang yang sama sekali tidak bersalah itu, meskipun akibatnya akan dapat mencekik lehernya sendiri. Sementara itu, guru Naga Angkasa itu telah bersiap menghadapi kedua orang anak muda yang dianggapnya bersalah, karena telah membunuh salah seorang muridnya. Sambil menggeram ia berkata, "Bersiaplah untuk mati anak-anak muda. Aku akan memperlihatkan kepada muridku yang berkhianat, betapa besar perguruan kami." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap pula. Keduanya menyadari bahwa lawannya itu tentu orang yang berilmu sangat tinggi. Muridnya, Naga Angkasa dan Naga Pratala sudah menunjukkan satu tataran yang tinggi, apalagi gurunya. Tetapi keduanya tidak boleh menyerah. Apapun yang terjadi. Karena itu, berpegang kepada pesan orang yang membuat sepasang keris itu, bahwa keris itu semakin dekat yang satu dengan yang lain, keduanya akan menjadi lebih berarti. Karena itu, maka keduanya tidak saling menjauh. Keduanya justru saling mendekat. Sementara itu pusaka-pusaka itu telah berada di tangan kedua anak muda itu. Sementara itu guru Naga Angkasa itu pun telah memegang senjatanya. Sebilah tongkat besi. Tidak begitu panjang. Namun besi itu mempunyai bentuk yang khusus. Pada tongkat besi itu terlukis seekor ular yang membelit. Pada pangkal tongkat itu mencuat kepada ular yang terbuat dari baja putih pilihan. Guru Naga Angkasa itu pun menyadari bahwa berdua, anak-anak muda itu tentu merupakan lawan yang berbahaya. Demikian maka sejenak kemudian Guru Naga Angkasa itu mulai menggerakkan tongkatnya. Semakin lama semakin cepat. Ayunan tongkat itu telah menimbulkan desir angin yang keras menampar tubuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi kedua anak muda itu pun bergerak cepat pula. Keduanya menjadi sangat berhati-hati terhadap ayunan tongkat itu. Jika tongkat itu menyentuhnya, maka tulang-tulangnya akan dapat dipatahkannya.
Namun di tangan kedua orang anak muda itu tergenggam senjata yang tidak kalah dahsyatnya. Demikian mereka mulai bertempur, maka daun pedang kedua orang anak muda itu mulai menyala. Lidah api berwarna kehijau-hijauan itu bagaikan gerigi yang akan dapat mengoyakkan kulit daging. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah berlangsung dengan sengitnya. Guru naga angkasa berloncatan sambil mengayunkan tongkat besinya. Namun kedua anak muda itu pun mampu bergerak dengan tangkas. Sepasang pusaka di tangan mereka ternyata menjadi sangat berbahaya. Bahkan jika senjata itu terayun dekat tubuhnya, terasa sambaran angin panas menyentuh kulitnya. Tetapi guru naga angkasa itu sama sekali tidak terpengaruh. Daya tahannya sangat tinggi, sehingga ia berhasil mengatasinya tanpa kesulitan. Panas yang menyentuh kulitnya sama sekali tidak mempengaruhi perlawanannya. Namun ada satu hal yang tidak diduga oleh guru naga angkasa itu. Betapapun tinggi ilmunya, namun dalam benturan-benturan pertama, ia tidak menyadari bahwa kedua anak muda itu memiliki ilmu yang mampu menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya. Karena itu, untuk beberapa saat guru naga angkasa itu telah bertempur melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan membenturkan senjatanya. Sekali-sekali benturan itu terjadi dengan keras namun sekali-sekali merupakan benturan yang tidak langsung. Namun beberapa saat kemudian, maka guru naga angkasa itu meloncat surut untuk mengambil jarak sambil berteriak, pengecut yang licik. Kau mempergunakan ilmu seorang pencuri. Kau ambil milikku di luar pengetahuanku. Apa yang telah aku lakukan? Bertanya Mahisa Murti. Kau isap kekuatan dan kemampuanku dalam setiap benturan. Getaran itu terasa menghanyutkan dan melarutkan kekuatan dan kemampuanku, geram orang itu. Bukankah itu salahmu sendiri? Kau harus mempelajari ilmu yang dapat bertahan atas keadaan seperti itu, jawab Mahisa Murti. Persetan, geram orang itu, untunglah bahwa aku segera menyadari, meskipun kalian telah berhasil mencuri sebagian kecil dari kekuatan dan kemampuanku. Tetapi jangan mengira bahwa dengan demikian aku tidak mampu lagi membunuhmu. Kita akan melihat, siapakah yang akan mampu bertahan untuk tetap hidup, berkata Mahisa Murti. Namun Mahisa Murti tidak sempat berkata selanjutnya. Orang itu segera menyambarnya dengan tongkatnya. Namun ketika Mahisa Murti menangkisnya, maka tongkat itu bagaikan menggeliat dan menghindari sentuhan dengan senjata Mahisa Murti. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun yang dilakukan kemudian oleh orang itu memang sangat mendebarkan jantung. Kepala ular pada tongkatnya itu seakan-akan benar-benar dapat mematuk seperti kepala seekor ular. Namun tidak untuk menggigit. Tetapi untuk memancarkan semacam cairan bisa yang sangat berbahaya, tanpa menyentuh lawannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih juga berusaha untuk menghindar. Meskipun mereka memiliki penangkal racun untuk melawan racun yang terkuat, namun mereka menganggap bahwa racun orang itu terlalu kuat. Sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk sedikit mungkin menyentuhnya. Sementara Mahisa Murti menghindar, maka Mahisa Pukat telah mempergunakan senjatanya untuk menyerang. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, maka serangan guru naga angkasa itu tidak pernah memberikan kepuasan kepadanya. Setiap kali ia merasa bahwa sasarannya berhasil melepaskan diri. Namun dalam pada itu, ia pun selalu berusaha untuk menghindari sentuhan dengan senjata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi akhirnya guru naga angkasa itu pun menyadari bahwa racunnya yang disemburkan lewat kepala ularnya tidak berarti sama sekali. Kedua anak muda itu betapapun tangkasnya, namun setitik dua titik, racunnya tentu ada yang mengenai mereka. Namun setelah bertempur beberapa lama, akibatnya tidak terasa sama sekali, sehingga guru naga angkasa itu pun mengumpat di dalam hati, anak iblis ini memang luar biasa. Selain mampu menghisap tenaga dan kemampuan orang lain, juga memiliki penangkal racun yang betapapun kuatnya. Dengan demikian, maka guru naga angkasa harus mempergunakan cara lain untuk menundukkan anak muda itu. Ia tidak dapat mempergunakan tongkatnya karena setiap benturan akan berakibat buruk baginya. Karena itu, maka yang dilakukan oleh guru naga angkasa itu kemudian adalah mempergunakan jenis senjata yang lain yang bukan saja berbahaya karena bisanya, tetapi juga karena ketajamannya. Ketika mereka bertempur semakin sengit, maka Mahisa Murti terkejut ketika seleret sinar menyambarnya. Bukan lontaran bara yang memanjang, tetapi pisau-pisau kecil yang berterbangan.
Guru naga angkasa itu menyadari bahwa racun pisau itu pun tidak akan mampu melumpuhkan lawan-lawannya yang masih muda itu. Tetapi jika lontarannya dengan sekuat tenaga itu dapat mengenai sasarannya di arah dada, maka pisau kecil itu tentu akan menghunjam sampai ke jantung. Dengan tangkasnya Mahisa Murti berusaha untuk menghindarinya. Tetapi ternyata serangan itu begitu tiba-tiba dan tidak terduga sebelumnya. Mahisa Murti memperhitungkan bahwa orang itu tentu akan melontarkan ilmu naga pasa dalam tataran yang lebih tinggi dari yang pernah dilakukan oleh naga angkasa dan naga pratala. Namun ternyata yang dilakukan adalah lain. Sehingga tanda-tanda untuk menyerang pun tidak dikenal oleh Mahisa Murti sebagaimana ia pernah melihat naga angkasa melakukannya. Karena itu, maka Mahisa Murti telah terlambat sekejap. Ia tidak berhasil membebaskan diri dari ujung pisau itu meskipun pisau itu tidak mengenai dadanya. Tetapi pisau itu telah menyambar lengannya. Mahisa Murti berdesis menahan perasaan pedih yang terasa mematuk lengannya itu. Seperti serangan naga pratala yang mengenai kaki Mahisa Pukat, maka terasa luka itu menjadi sangat panas. Tetapi Mahisa Murti tidak sempat tertegun terlalu lama. Guru naga angkasa itu telah bersiap pula untuk melakukan serangan berikutnya. Namun serangan Mahisa Pukat telah mencegahnya. Ujung pedang Mahisa Pukat yang bagaikan menjulurkan lidah api itu telah mendesak lawannya untuk meloncat menghindar. Namun ia sama sekali tidak menangkis dengan tongkatnya yang dipeganginya dengan tangan kirinya. Sementara itu tangan kanannya telah bergerak dengan cepat sekali. Sebilah pisau kecil telah melayang dengan kecepatan yang sangat tinggi mengarah ke leher Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Pukat yang melihat serangan serupa atas Mahisa Murti, membuatnya menjadi lebih berhati-hati. Dengan tangkasnya Mahisa Pukat telah bergeser ke samping, sehingga pisau itu tidak mengenainya. Dalam pada itu Mahisa Murti pun telah menjulurkan pedangnya pula. Sementara lukanya yang bagaikan dijilat api itu telah mulai mendingin. Darah yang mencair mengalir dari lukanya menghanyutkan racun yang terdapat pada pisau-pisau kecil itu. Guru naga angkasa mengumpat. Ia sadar bahwa dengan demikian racunnya sama sekali tidak dapat bekerja di dalam tubuh lawan-lawannya itu. Apalagi pisau-pisaunya tidak selalu dapat mengenai sasaran-sasarannya, sementara kedua anak muda itu telah menyerang bergantian. Tetapi guru naga angkasa itu masih memiliki beberapa buah pisau beracun. Yang penting baginya kemudian adalah bukan lagi racunnya. Tetapi ketajaman pisau-pisau kecil itu telah ternyata mampu mengoyakkan lengan Mahisa Murti. Jika ia berhasil mengoyak leher anak-anak muda itu, maka ia akan dapat segera menyelesaikan pertempuran itu. Namun kedua orang anak muda itu ternyata mampu bergerak cepat sekali. Serangan-serangan mereka mulai membingungkan. Keduanya mampu mengisi serangan-serangan mereka dengan rapat sekali. Meskipun demikian, maka guru naga angkasa itu masih mampu berloncatan menghindari serangan dua buah pusaka yang mendebarkan itu. Kadang-kadang orang itu melenting tinggi bagaikan terbang. Namun kemudian berguling dan menggeliat seperti seekor ular. Pada saat yang tidak terduga, maka pisau-pisaunya menyambar ke arah leher sebagaimana memang direncanakan. Tetapi serangan-serangan itu sulit untuk dapat mencapai sasaran, karena kedua orang anak muda itu memang memiliki kemampuan yang tinggi. Namun naga angkasa menyaksikan pertempuran itu masih juga berdebar-debar. Ia sadar bahwa gurunya masih belum sampai ke ilmu puncaknya. Jika gurunya benar-benar mengeterapkan ilmunya naga pasa, apakah anak-anak muda itu akan mampu mengatasinya? Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata telah berusaha untuk bertempur pada jarak yang pendek. Keduanya berusaha menyusup di antara serangan-serangan lawan mereka untuk menggapainya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berusaha untuk membuat benturan-benturan betapapun kecilnya. Tetapi guru naga angkasa selalu menghindarinya. Ia sudah merasa bahwa benturan-benturan yang pernah terjadi pada permulaan dari pertempuran itu telah menyusup tenaga dan kemampuannya meskipun belum terlalu banyak. Jika benturan atau sentuhan masih akan terjadi lagi, berarti bahwa ilmu dan kemampuannya akan menjadi semakin susut lagi. Namun semakin lama, maka persediaan pisaunya menjadi semakin berkurang, sehingga akhirnya guru naga angkasa itu sudah tidak mempunyai pisau lagi untuk dilontarkan kepada kedua orang lawannya itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyadari bahwa pisau-pisau kecil lawannya telah habis. Namun mereka pun menyadari bahwa masih ada kemungkinan lain yang barangkali justru lebih berbahaya dari sekedar lontaran pisau-pisau kecil. Sebenarnya lah guru naga angkasa itu memang tidak mempunyai pilihan lain.
Ketika kedua anak muda itu menjadi semakin mendekat, sementara tongkatnya tidak akan pernah lagi dipergunakan untuk menangkis setiap serangan, maka guru naga angkasa itu telah memutuskan untuk mempergunakan ilmu puncaknya. Jika ia tidak segera mempergunakannya, maka kedua pusaka anak-anak muda itu tentu akan mampu menggapainya. Dengan demikian, maka guru naga angkasa itu telah mengambil jarak. Ia pun segera memusatkan nalar budinya. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat siap untuk menyerangnya, maka lawan mereka itu pun telah menghentakkan ilmunya yang jarang ada duanya. Naga Pasa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang menyadari betapa dahsyatnya ilmu itu, telah mempersiapkan diri mereka pula. Sehingga demikian ilmu Naga Pasa itu meluncur dari telapak tangan guru naga angkasa, Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat akan mampu membebaskan dirinya. Tetapi ilmu itu memang sangat dahsyat. Tidak sekedar lontaran bara api yang terjulur memanjang. Tetapi yang terlontar dari telapak tangan orang itu adalah api yang menyala meluncur memanjang. Api yang menjulur itu pun seakan-akan merupakan uluran lidah api yang menyembur dengan dahsyatnya. Ketika Mahisa Murti meloncat menghindari sambaran api itu, maka ternyata api yang terjulur memanjang itu mampu menyapu ke arah Mahisa Murti berloncatan. Dengan demikian maka Mahisa Murti telah meloncat dan meloncat menghindar. Demikian pula ketika api itu menyapu ke arah Mahisa Pukat. Api yang terjulur memanjang itu, bagaikan tali yang kemudian melingkar menjerat sasarannya. Tetapi Mahisa Pukat sempat meloncat tinggi. Ketika lingkaran itu kemudian menjerat, Mahisa Pukat berhasil melepaskan dirinya meskipun perasaan sakit dan panasnya api telah menyengat tubuhnya. Demikian ujung api yang terjulur itu gagal menjerat Mahisa Pukat, maka api itu seakan-akan telah menjadi padam. Namun bukan berarti bahwa serangan-serangan guru naga angkasa itu berakhir. Naga angkasa sendiri menjadi sangat berdebar-debar. Hampir tidak ada orang yang pernah lolos dari serangan maut itu. Api yang di saat terakhir melingkar dan menjerat itu, biasanya akan meremukkan tulang-tulang seseorang sebagai dililit oleh seekor naga. Namun panasnya api dari ilmu itu akan dapat membakar kulit daging orang yang terjerat itu. Namun anak muda itu berhasil melepaskan dirinya. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Ia memang merasa bersyukur bahwa serangan gurunya tidak membunuh anak-anak muda itu. Namun naga angkasa juga merasa kekagumannya atas anak-anak yang masih muda yang telah memiliki ilmu yang sangat tinggi itu. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang tangkas berpikir itu justru telah meloncat saling menjauh. Mereka harus berusaha untuk mengatasi serangan ilmu lawannya. Bahkan ilmu itu bukan saja meluncur dan menyerang sasaran, namun kemampuannya menyapu daerah yang cukup luas, kemudian membuat lingkaran dan menjerat sasaran, telah membuat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus mencari cara yang paling baik. Guru naga angkasa itu memang termangu-mangu. Namun bahwa kedua anak muda itu telah berpencar, guru naga angkasa itu dapat mengerti. Bagi kedua anak muda itu, maka jarak di antara mereka akan sangat penting artinya. Sejenak kedua belah pihak saling mengamati lawannya. Kedua belah pihak telah memutuskan untuk sampai ke puncak ilmu mereka masing-masing. Sejenak kemudian maka pertempuran yang menentukan itu pun telah mulai membakar lingkungan yang sebelumnya terasa tenang itu. Guru naga angkasa telah mulai melontarkan serangannya mengarah ke Mahisa Murti. Dengan tangkasnya Mahisa Murti meloncat menghindar. Namun ketika serangan lawannya itu bergerak menyusulnya dengan sapuan yang memanjang, maka Mahisa Murti justru menjatuhkan dirinya. Tetapi serangan itu terputus. Mahisa Pukat tidak membiarkan Mahisa Murti mengalami kesulitan menghindari serangan yang sangat berbahaya itu. Tetapi dengan mengerahkan kemampuannya, Mahisa Pukat pun telah menyerang pula. Tidak dengan loncatan panjang serta pedang terjulur. Tetapi Mahisa Pukat telah menghentakkan pedangnya, sekaligus melontarkan ilmunya yang menggetarkan lawannya. Guru naga angkasa melihat seleret sinar kehijauan meluncur ke arahnya. Karena itu, maka ia harus menghentikan serangannya. Dengan cepat ia meloncat menghindari serangan lawannya yang masih muda itu. Namun yang ternyata memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Sambil berguling guru naga angkasa itu telah mempersiapkan diri. Ketika ia melihat Mahisa Murti bangkit dan berdiri tegak, maka ia telah mengulangi serangannya sambil masih saja berbaring di atas tanah. Mahisa Murti yang merasa baru saja terlepas dari serangan guru naga angkasa itu terkejut bukan buatan. Ia tidak mengira bahwa serangan itu akan datang demikian cepatnya.
Dengan serta-merta Mahisa Murti pun sekali lagi telah menjatuhkan dirinya dan berguling menghindari sapuan ilmu lawannya. Mahisa Murti memang dapat melepaskan diri dari lilitan ilmu naga pasa yang dahsyat itu. Namun sentuhan ilmu itu benar-benar telah membuat jantungnya berdebaran. Lengannya yang tersentuh ilmu itu menjadi bagaikan tersentuh oleh bara besi baja. Kulitnya, bahkan sebagian dagingnya telah terkelupas. Perasaan sakit yang sangat telah menggigit lukanya. Namun sebelum ilmu lawannya itu bergeser kembali ke arahnya, sekali lagi Mahisa Pukat telah menyerang. Tetapi yang terakhir Mahisa Pukat tidak menyerang dengan hentakan ilmunya. Tetapi ia sempat meloncat mendekat. Sambil mengulurkan pedangnya ia berusaha menggapai tubuh guru naga angkasa itu. Guru naga angkasa yang sedang memusatkan perhatiannya kepada Mahisa Murti juga tersentak oleh serangan itu. Hampir di luar sadarnya guru naga angkasa itu telah mempergunakan tongkat di tangan kirinya untuk menangkis serangan itu. Mahisa Pukat yang merasa mendapat kesempatan itu tidak segera menarik serangannya. Ia justru mencoba untuk mengungkit senjata lawannya. Mahisa Pukat sama sekali tidak berusaha untuk melemparkan tongkat lawannya itu. Tetapi dengan demikian maka pedangnya yang seakan-akan membelit itu mendapat kesempatan untuk mengeterapkan ilmunya yang lain. Ketika guru naga angkasa itu sadar, maka ia pun telah meloncat menjauh sambil berteriak, "Kau licik. Licik sekali." Belitan pedang Mahisa Pukat memang agak lama, seolah-olah Mahisa Pukat ingin berusaha melepaskan pegangan guru naga angkasa itu atas tongkatnya. Namun dengan demikian maka Mahisa Pukat telah menyusut sebagian dari kekuatan dan kemampuan lawannya. Dalam pada itu, Mahisa Murti yang telah terlepas dari kejaran ilmu lawannya tidak menyia-nyiakan waktu. Demikian guru naga angkasa itu terbebas dari serangan Mahisa Pukat sambil mengumpat-umpat, maka serangan Mahisa Murti pun telah meluncur seakan-akan meloncat dari ujung pedangnya yang kehijau-hijauan. Tetapi serangan itu sama sekali tidak mengenai sasaran. Guru naga angkasa telah berhasil melenting keluar dari garis serangan. Namun demikian ia berdiri tegak, maka ujung pedang Mahisa Pukat telah menggapainya. Demikian cepatnya mengarah langsung ke dada. Tidak ada cara lain kecuali menangkis lagi serangan itu. Tetapi orang itu mengumpat semakin kasar, "Kau iblis yang licik. Kau mempergunakan ilmu pencuri serta pengecut." Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi ia telah memburu lawannya sehingga seakan-akan lawannya tidak sempat melontarkan serangannya yang dahsyat berlandaskan ilmu naga pasa. Tetapi guru naga pasa itu berhasil mengambil jarak dari Mahisa Pukat. Namun sekali lagi Mahisa Murti sempat mendahuluinya menyerang. Ilmunya telah dilandasi oleh kemarahan yang luar biasa. Apalagi lengannya telah dilukai oleh ilmu naga pasa. Guru naga angkasa itu memang harus berloncatan menghindari serangan itu. Tetapi sekaligus ia sempat menyerang Mahisa Pukat, yang masih termangu-mangu. Mahisa Pukat memang sempat menghindar. Tetapi ternyata bahwa pundaknya masih juga tersentuh serangan itu. Namun demikian orang itu menyerang Mahisa Pukat, Mahisa Murtilah yang berhasil meloncat mendekat. Bahkan ujung pedangnya sempat menggapai lawannya. Meskipun hanya segores tipis, tetapi ujung pedang itu telah melukai dada guru naga angkasa. Luka itu memang mempunyai akibat ganda. Susutnya kekuatan dan kemampuannya serta darahnya yang mulai menetes. Guru naga angkasa itu menggeram marah. Anak-anak muda itu ternyata sulit untuk ditundukkan. Tetapi guru naga angkasa itu sama sekali tidak mampu mengingkari kenyataan. Kedua anak muda itu benar-benar anak muda yang berilmu tinggi. Meskipun sejak semula orang itu menyadari, apalagi karena seorang di antaranya telah berhasil membunuh anaknya, namun kenyataan yang dihadapinya masih mengejutkannya. Anak-anak muda itu meskipun berhasil dilukainya, tetapi mereka juga berhasil melukainya. Bukan saja luka yang menggores kulitnya, tetapi anak-anak muda itu telah menyusutkan kekuatan dan kemampuannya, sehingga rasa-rasanya guru naga angkasa itu menjadi mulai letih. Tetapi bagaimanapun juga, guru naga angkasa itu berniat untuk membunuh anak-anak muda itu sebelum ia benar-benar akan menghukum muridnya yang dianggapnya berkhianat. Untuk mengurangi kegelisahannya, tiba-tiba saja guru naga angkasa itu berteriak, "Cepat! Bunuh ketiga orang itu jika kau ingin aku ampuni. Jika aku selesai dengan kedua orang anak ini dan kau belum membunuh mereka bertiga, maka aku akan membunuhmu." Naga angkasa termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak dapat merubah ketetapan hatinya.
Ia tidak lagi ingin memusuhi anak-anak muda yang dianggapnya telah menyelamatkan hidupnya itu. Karena itu, maka naga angkasa itu sama sekali tidak beranjak dan tempatnya. Sementara itu, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping masih berada di tempatnya. Mereka memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Namun mereka merasa bahwa mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu. Mereka hanya dapat menyaksikan apa yang bakal terjadi. Mereka telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Jika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mampu memenangkan pertempuran itu, maka mereka pun tentu akan terbunuh juga. Dalam pada itu, maka pertempuran antara kedua orang anak muda itu melawan guru naga angkasa menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah berhasil saling melukai. Goresan-goresan dan luka-luka bakar telah membekas di punggung Mahisa Murti. Sedangkan lambung Mahisa Pukat bagaikan telah disentuh bara. Kekuatan dan kemampuannya serta darahnya yang mulai menetes. Namun sementara itu, keadaan guru naga angkasa pun menjadi semakin sulit. Luka-lukanya menjadi semakin banyak. Serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat datang beruntun susul menyusul. Sementara itu, sentuhan-sentuhan benar-benar telah menyusutkan kekuatan dan kemampuannya. Meskipun demikian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih harus berhati-hati. Guru naga angkasa benar-benar seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang masih muda itu memiliki tekad yang mampu mengimbangi gejolak ilmunya, sehingga dengan demikian, mereka masih berjuang terus untuk mengatasi kesulitan demi kesulitan. Kemarahan guru naga angkasa tidak terkekang lagi ketika ia merasa tenaganya menjadi semakin susut. Serangan-serangannya terhambur tidak lagi dengan perhitungan. Setiap saat dan kesempatan, guru naga angkasa telah melontarkan serangannya dan menyapu daerah yang luas. Namun setiap kali serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti telah mematahkan serangannya. Tetapi akhirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mulai merasa letih setelah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian telah memberikan isyarat kepada Mahisa Pukat untuk dapat menyerang bersama-sama. Mahisa Pukat tanggap akan isyarat itu. Namun untuk mendapatkan kesempatan memang terlalu sulit. Tetapi keduanya telah berusaha untuk melakukannya. Pada saat-saat terakhir, kedua belah pihak seakan-akan telah kehilangan kendali. Sasaran-sasaran mereka pun menjadi semakin kabur. Namun justru karena itu, maka serangan-serangan itu semakin sulit untuk diperhitungkan. Pada saat yang demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat semakin berusaha untuk lebih cepat menyelesaikan pertempuran itu. Pada saat-saat kegarangan guru naga angkasa menjadi semakin memuncak, justru karena tenaganya terasa semakin susut, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berusaha untuk menyerang mereka dari arah yang berbeda. Namun sementara itu, kedua orang anak muda itu telah menjadi semakin mendekat. Ketika kesempatan itu terbuka, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meloncat dengan cepat, bergabung menjadi satu. Kedua senjata mereka seakan-akan telah disatukan, sementara mereka memusatkan segenap tenaga dan kemampuan yang ada pada mereka. Guru naga angkasa melihat kedua anak muda itu meloncat saling mendekat. Dengan serta-merta orang itu telah melepaskan ilmunya, naga pasa, untuk menyerang kedua orang anak muda itu. Tetapi pada saat yang bersamaan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melepaskan ilmunya pula. Dilandasi dengan dasar kemampuan ilmu mereka Bajra Geni maka mereka telah melontarkan serangan didorong oleh penguasaan mereka atas ilmunya yang lain lewat ujung pedang mereka yang bagaikan menyala. Dengan demikian, maka kedua belah pihak telah saling menyerang dengan landasan ilmu masing-masing yang dahsyat. Ketiga orang itu pun kemudian telah melangkah satu-satu mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang menunggui naga angkasa. Ketiganya pun kemudian berdiri termangu-mangu beberapa langkah dari tubuh guru naga angkasa yang terbaring itu. Aku akan menguburkannya. Hanya itu yang dapat aku lakukan sekarang ini sebagaimana aku lakukan atas adik seperguruanku, desis naga angkasa. Tidak seorang pun yang menyahut. Sementara naga angkasa pun kemudian berkata pula, tetapi aku tidak tahu, siapa yang akan melakukannya atasku jika pada suatu saat aku harus mati apapun alasannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja berdiam diri. Namun ketika kemudian naga angkasa itu berdiri, Mahisa Murti pun berkata, kami akan membantumu. Terima kasih, berkata naga angkasa. Dengan demikian, maka naga angkasa tidak melakukannya sendiri.
Dengan alat-alat yang ada pada mereka, maka mereka telah mengubur guru naga angkasa itu di bawah sebatang pohon yang akan dapat dikenali oleh naga angkasa jika diperlukan. Dengan bebatuan naga angkasa memberikan pertanda pada kuburan itu. Sejenak naga angkasa berdiri dengan kepala tunduk merenungi seonggok bebatuan. Di bawah bebatuan itu gurunya terbaring membeku. Sekarang aku sendiri, berkata naga angkasa tanpa berpaling kepada siapapun. Kau masih mempunyai beberapa orang saudara seperguruan, berkata Mahisa Murti. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah mereka akan dapat menerima aku? Kenapa? Bertanya Mahisa Murti. Bukankah kau tahu sendiri apa yang telah dilakukan guru atasku? Naga angkasa itu justru bertanya. Ya. Mahisa Murti mengangguk. Katanya kemudian. Tetapi bukankah kau tidak bersalah? Jika guru berniat menghukumku, maka aku tentu berbuat salah terhadap perguruanku, jawab naga angkasa, dengan demikian maka setiap murid dari perguruanku tentu akan mengutukku. Jika mungkin mereka pun akan dapat membunuhku. Bahkan mungkin saat ini ada di antara saudara-saudara seperguruanku yang mengawasi aku. Mungkin ada yang menyaksikan meskipun dari kejauhan apa yang terjadi atas guru, sementara aku di sini tidak berbuat apa-apa. Atau bahkan guru telah membawa 1-2 orang muridnya untuk menyaksikan apa yang terjadi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Agaknya yang dikatakan oleh naga angkasa itu benar. Mungkin gurunya telah membawa 1-2 orang muridnya dan ditinggalkannya di tempat yang agak jauh untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Karena itu, berkata naga, biarlah aku pergi bersama kalian. Aku tidak akan bergabung dalam arti yang sebenarnya. Aku hanya ingin berjalan bersama kalian agar ada kawan yang dapat aku ajak berbicara. Kemudian pada suatu saat dapat saja kita berpisah jika kita sudah sampai pada kepentingan kita yang berbeda. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika kau hanya ingin pergi bersamaku, maka sudah barang tentu aku tidak berkeberatan. Tetapi kita hanya seperjalanan. Tidak lebih dari itu. Naga angkasa mengangguk kecil. Katanya, iya. Kita hanya seperjalanan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat menolak keinginan naga angkasa. Karena itu, maka setelah mereka berbenah diri, maka mereka pun telah berjalan bersama. Naga angkasa yang merasa dirinya sendiri, mendapat kawan seperjalanan. Kau akan pergi kemana? Bertanya Mahisa Murti kepada naga angkasa. Aku tidak mempunyai tujuan lagi. Aku tidak dapat kembali ke Padepokan. Karena itu, maka aku memang ingin bertualang. Mungkin aku dapat menempuh laku sebagaimana kalian jalani. Tapang rame. Mudah-mudahan dengan demikian aku akan mendapat kesempatan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang pernah aku perbuat sebelumnya. Naga angkasa berhenti sejenak, lalu, tetapi aku tidak memiliki bekal seperti kalian. Ilmuku masih jauh ketinggalan, sementara sebagian dari kekuatan dan ilmuku sudah kau hisap. Hanya berlaku untuk sementara, jawab Mahisa Murti. Kekuatan dan ilmumu akan pulih kembali selama beberapa saat. Mudah-mudahan esok saat matahari terbit kau sudah mendapatkan semuanya. Naga angkasa mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berdesis, terima kasih. Dengan bekal yang lebih banyak, maka aku akan dapat berbuat lebih banyak dalam menjalani laku tapang rame. Semoga kau berhasil. Bukankah dalam perjalananmu selama menjalani laku, kau akan memperdalam ilmumu? Bertanya Mahisa Pukat. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, aku memang berpikir demikian. Aku telah mewarisi semua unsur ilmu yang dimiliki guru. Tetapi masih terlalu antah. Aku harus mengembangkannya. Demikianlah, maka perjalanan sekelompok kecil itu menjadi semakin ramai. Mereka menjadi berjumlah 6 orang. Karena itu maka kelompok itu menjadi semakin menarik perhatian. Ketika mereka singgah di sebuah kedai, maka orang-orang yang sudah ada di dalam kedai itu pun saling bertanya-tanya. 6 orang datang bersama-sama. Namun wajah-wajah dari orang-orang itu tidak nampak menakutkan. Apalagi ketika mereka mulai berbicara memesan makanan dan minuman. Maka nampaknya ke-6 orang itu cukup ramah dan bersikap baik. Meskipun demikian ketika ke-6 orang itu kemudian meninggalkan kedai itu, pemilik kedai itu pun sempat menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam. Syukurlah. Mereka ternyata orang baik-baik.
Tetapi nampaknya ada luka-luka di tubuh mereka. Orang-orang yang ada di kedai itu pun mengangguk-angguk. Semula mereka memang mengira bahwa akan terjadi sesuatu dengan kehadiran 6 orang sekaligus di kedai itu, meskipun seorang di antaranya adalah kanak-kanak. Tetapi anak itu pun telah membawa senjata di lambungnya. Sementara itu, ke-6 orang itu telah berjalan semakin jauh. Sekali-sekali mereka berhenti jika Mahisa Amping nampak letih. Di sore hari mereka mandi di sebuah sungai yang tidak terlalu besar, tetapi airnya nampak jernih. Namun demikian, mereka sempat membuat orang-orang yang berada di sawah ketakutan. Senjata-senjata yang ada di lambung mereka memang membuat orang-orang yang melihat mereka menjadi cemas. Ketika malam turun, ke-6 orang itu sengaja tidak bermalam di Banjar. Mereka merasa bahwa kehadiran mereka akan dapat menimbulkan keresahan dari para penghuni padukuhan itu. Karena itu, maka mereka telah memilih tempat yang tidak akan mengganggu siapapun meskipun sekedar mengganggu perasaan dan ketenangan. Di kaki sebuah bukit kecil mereka mendapatkan tempat yang cukup baik bagi mereka. Mahisa Amping yang kecil itu pun sudah terbiasa tidur di tempat terbuka. Malam itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membagi waktu untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun juga, mereka tidak dapat mempercayakan diri kepada Mahisa Semu dan Wantilan, justru karena di antara mereka terdapat naga angkasa. Meskipun menurut penglihatan lahiriah naga angkasa tidak berniat jahat, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya tersimpan di hati orang itu. Namun ternyata sampai dini hari tidak terjadi sesuatu yang penting. Naga angkasa sendiri justru dapat beristirahat dengan baik. Hampir semalam suntuk ia tertidur nyenyak. Sebelum matahari terbit, mereka semua telah bangun dan berbenah diri. Mereka tahu bahwa tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah parit yang cukup besar untuk mengalirkan air dari sebuah bendungan ke bulak persawahan. Dengan demikian mereka akan dapat mandi di sungai itu. Tetapi ketika cahaya fajar semakin naik, maka naga angkasa yang dengan wajah tengadah memandang langit yang kemerahan terkejut melihat 3 bayangan sosok yang berdiri di atas bukit. 3 bayangan yang kemudian menjadi semakin jelas. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah berdiri di sebelah naga angkasa. Mereka pun melihat 3 sosok bayangan yang berdiri di atas bukit itu. Bahkan kemudian Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping pun telah melihat mereka pula. Siapa mereka? Bertanya Mahisa Murti, apakah kau mengenalnya? Ya. Aku mengenal mereka dengan baik. Mereka adalah adik-adik seperguruanku, jawab naga angkasa. Apakah kau dapat menduga, untuk apa mereka datang menjumpaimu? Bertanya Mahisa Pukat. Aku tahu pasti, jawab naga angkasa, mereka datang untuk menghukumku. Dan kau akan menyerahkan lehermu kepada mereka? Bertanya Mahisa Pukat. Mereka akan bertindak atas nama guru yang sudah tidak ada, desis naga angkasa. Apakah kau akan membiarkannya? Desak Mahisa Pukat pula. Naga angkasa termangu-mangu. Sementara Mahisa Pukat pun berkata, kau sudah berani menentukan sikap terhadap gurumu. Bagaimana sekarang terhadap saudara-saudara seperguruanmu? Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian dengan nada rendah ia berkata, aku telah menemukan kepribadianku sendiri. Aku telah terlepas dari ikatan perguruanku. Jika demikian, kau tentu akan mempunyai sikap pribadi terhadap ketiga orang itu. Jika kau tidak berkeberatan, maka kami akan membantumu, berkata Mahisa Murti. Tidak, berkata naga angkasa, ini adalah persoalanku. Namun kemudian suara naga angkasa merendah. Tetapi apakah aku sudah memiliki seluruh kekuatanku kembali? Tentu sudah, jawab Mahisa Murti, kekuatan dan ilmumu meskipun susut tetapi tidak seberapa. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika aku sudah memiliki kekuatan dan ilmuku dengan utuh, maka apapun yang terjadi tentu sudah adil. Seandainya aku terbunuh oleh mereka, maka itu sudah menjadi batas hidupku. Kalian tidak usah turut campur, justru kalian masih harus menyembuhkan luka-luka kalian sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun mereka menyadari bahwa persoalan itu memang persoalan perguruan naga angkasa. Sebaiknya mereka memang tidak turut campur. Apalagi sebagaimana dikatakan oleh naga angkasa, mereka memang masih harus menyembuhkan luka-luka mereka. Tetapi jika melihat jumlah lawan naga angkasa, maka mereka tidak dapat mengatakan adil. Kecuali jika mereka akan tampil seorang demi seorang.
Naga angkasa yang seakan-akan tahu apa yang dipikirkan oleh kedua orang anak muda itu pun berkata, "Aku adalah murid tertua di perguruan kami. Karena itu, maka agaknya sudah adil jika aku harus melawan 3 orang adik-adik seperguruanku." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Mereka harus menyaksikan murid-murid perguruan naga angkasa itu berselisih. Nampaknya mereka memang sedang berada di simpang jalan. Sementara itu, ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa yang ada di bukit kecil itu telah bergerak turun. Ketika mereka menjadi semakin dekat, seorang di antara mereka bertiga melangkah maju. Seorang yang bertubuh tinggi tegap berkumis lebat. Di pergelangan tangannya di sebelah kiri melilit akar-akaran yang berwarna kehitam-hitaman. Sedang di pergelangan tangan kanannya dikenakannya kulit yang tebal dan lebar melingkari tangannya itu. "Kakang naga angkasa," geram orang itu. Suaranya seperti guruh yang menggelegar di langit. "Ya," jawab naga angkasa. "Kakang seharusnya sudah merasa untuk apa aku datang menemui Kakang pagi ini," berkata orang bertubuh raksasa itu. "Kau ingin temui saudara tuamu yang sudah lama tidak berjumpa," berkata naga angkasa. "Baiklah jika Kakang naga angkasa tidak ingin mengatakannya. Tetapi Kakang tentu tahu bahwa Kakang harus menyerahkan leher Kakang untuk kami penggal. Sejak kematian Kakang Naga Pratala dan kemudian guru, maka Kakang sudah menimbun dosa di dalam diri Kakang," berkata orang bertubuh raksasa itu. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau benar, jika kau memandang dari sisi perguruan kita dengan tanpa menghiraukan landasan dasar nilai-nilai kehidupan secara umum." "Apa maksudmu?" bertanya raksasa itu. "Ternyata di luar padepokan kita terdapat tatanan kehidupan yang sudah mapan. Kebenaran yang kita pegang teguh di dalam padepokan, harus diuji dengan kebenaran yang berlaku di dalam tatanan kehidupan yang lebih luas. Kita tidak dapat menganggap bahwa kita hidup dalam dunia kita sendiri sehingga segala sesuatunya dapat kita tentukan menurut penilaian kita tanpa menghiraukan tata nilai yang sudah mapan dan justru berlaku dalam tatanan kehidupan luas," jawab naga angkasa. "Aku tidak mengerti. Yang selama ini kita junjung tinggi adalah paugeran yang telah dibuat di dalam perguruan kita. Sikap hidup dan nilai-nilai kehidupan," berkata raksasa itu. "Dunia kita memang terlalu sempit selama ini. Coba katakan, apakah guru telah melakukan tindakan yang terpuji dengan memerintahkan kepada kami, maksudku aku dan Naga Pratala untuk merampas milik orang lain?" bertanya naga angkasa. "Dari sisi itukah kau memandang? Apakah kau tidak berpikir tentang cita-cita dan gegayuhan? Guru tentu tidak akan memerintahkan kalian mengambil milik orang lain jika yang akan diambil itu tidak memiliki nilai-nilai tertentu yang lebih tinggi dari nilai-nilai kebenaran yang kau sebut mapan dan berlaku di dalam tatanan kehidupan yang luas itu," berkata raksasa itu. "Jika kau bertolak dari sana, maka apakah salah jika pemilik dari benda-benda tertentu yang kita anggap memiliki nilai melampaui nilai-nilai yang mapan itu membela diri?" bertanya naga angkasa. Raksasa itu termangu-mangu. Dengan nada rendah ia berkata, "Setiap orang berhak membela diri serta mempertahankan haknya. Jadi, jika demikian kau tidak akan dapat menyalahkan orang lain jika ia mempertahankan haknya," berkata Naga Pratala. "Sejak semula aku tidak berbicara tentang orang lain. Aku berbicara tentang kau, tentang kita, tentang perguruan kita," berkata raksasa itu. "Milik orang lain itu merupakan batas antara kita, perguruan kita dan orang lain yang telah kita koyakkan. Orang lain yang mempertahankan haknya itu telah terlibat ke dalam persoalan dengan kita. Orang lain itu telah membunuh Naga Pratala karena mempertahankan haknya," berkata naga angkasa. "Persoalannya adalah, bahwa kau tidak berbuat apa-apa karena kematian itu? Kau justru menyerah dan mohon ampun," berkata raksasa itu. "Aku tidak pernah menyerah dan mohon ampun. Tetapi yang dilakukan oleh orang lain itu telah membuka hatiku sehingga aku menemukan sikap pribadiku. Perguruan kami telah bersalah," berkata naga angkasa, "kemudian kalian tahu bahwa aku tidak akan berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak yang bersalah. Ini adalah satu kebenaran menurut tatanan nilai kehidupan yang luas. Nah, kau tahu, apa kata guru dan apa kata kalian? Kau menganggap bahwa aku telah menimbun dosa di dalam diriku karena aku berpihak kepada kebenaran. Ternyata kau menjadi cengeng. Tidak ada kebenaran tertinggi daripada menjalankan perintah guru," berkata raksasa itu. Naga angkasa menarik dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah, "Di sini kita akan menempuh jalan yang bersimpangan.
Tetapi orang bertubuh raksasa itu menjawab, tidak. Kita akan selalu berjalan bersama-sama. Jika kau bersedia mengikuti jalanku, maka kita akan dapat berjalan bersama-sama. Orang itu menggeram. Katanya, Kakang Naga Angkasa. Pada saat terakhir aku memutuskan, jika Kakang Naga Angkasa tidak mau memenuhi kewajiban sebagai seorang murid, maka apa boleh buat? Naga Angkasa akan tersingkir dari perguruan. Bukan saja wadaknya, tetapi juga nyawanya. Naga Angkasa termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, aku adalah saudara tua seperguruan bagi kalian. Jika tidak ada guru, maka perintahku sama nilainya dengan perintah guru. Kami tidak mengakui lagi kehadiran Kakang Naga Angkasa di perguruan kita, jawab raksasa itu. Jika demikian maka bagiku sudah jelas, berkata Naga Angkasa. Jelas bagaimana, bertanya raksasa itu. Kita tidak lagi dapat berjalan bersama. Aku akan melawan kalian. Kita bukan bersaudara lagi, berkata Naga Angkasa tegas. Ketiga orang saudara seperguruannya itu pun bergeser mendekat. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru menjauh. Namun demikian, orang bertubuh raksasa itu berkata, jika kalian akan turun ke arena, kami tidak berkeberatan. Kalian tidak memiliki kekuatan dan kemampuan utuh lagi karena luka-luka kalian. Tetapi Naga Angkasa berkata, persoalan ini adalah persoalanku. Jika mereka berdua melibatkan diri, kalian akan mati terlalu cepat. Karena itu, biarlah aku menyelesaikannya sendiri. Ketiga orang saudara seperguruannya itu menggeram. Seorang yang bertubuh agak kekurus-kurusan berkata, Kakang Naga Angkasa. Jangan terkejut bahwa kami akan dapat menyelesaikanmu dengan cepat, melampaui dugaanmu. Naga Angkasa tidak menjawab lagi. Ia pun telah bersiap menghadapi ketiga orang saudara seperguruannya. Karena ketiga orang saudara seperguruannya itu tidak bersenjata, maka Naga Angkasa pun tidak bersenjata pula. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah mulai bertempur. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Mahisa Amping dan Wantilan telah bergeser menjauhi arena. Mereka memang harus memberikan kesempatan kepada Naga Angkasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Apalagi menyangkut perguruannya dan saudara-saudaranya seperguruannya. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah menjadi semakin cepat. Ternyata ketiga orang saudara seperguruan Naga Angkasa itu memang tidak mempergunakan senjata apapun. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera mengetahui bahwa ketiga orang itu tentu akan mempercayakan kemampuan ilmu mereka, Naga Pasa, yang tentu memiliki kekuatan lebih dari jenis senjata apapun. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun yakin bahwa tingkat kemampuan ilmu mereka masih belum setingkat dengan Naga Pasa. Dengan demikian maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Ketiga orang saudara seperguruan Naga Angkasa itu agaknya memang sudah memiliki ilmu perguruannya dengan lengkap. Namun demikian, maka sikap dan tatanan gerak Naga Angkasa nampak jauh lebih matang dari saudara-saudara seperguruannya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun masih saja nampak seimbang. Naga Angkasa yang bertempur melawan tiga orang sekaligus itu, kadang-kadang masih juga membuat lawan-lawannya harus mengambil jarak. Pengalaman Naga Angkasa nampak jauh lebih luas, sehingga unsur-unsur gerak yang diwarisi dari sumber yang sama menjadi berselisih jauh nilainya. Meskipun demikian, bertiga saudara-saudara seperguruan Naga Angkasa itu dapat saling mengisi. Serangan demi serangan meluncur berurutan. Di saat seorang di antara mereka gagal mengenai sasaran, maka yang lain pun telah meloncat menyerang pula. Bahkan mereka bertiga bersama-sama menyerang dari arah yang berbeda, sehingga Naga Angkasa harus melenting tinggi-tinggi untuk menghindari serangan itu. Namun kemudian Naga Angkasa itu pun bagaikan terbang dengan tangannya yang terkembang. Jari-jarinya yang merapat di ujungnya merupakan bahaya yang mendengarkan bagi saudara-saudara seperguruannya. Meskipun pada unsur-unsur geraknya, ketiganya kadang-kadang juga mempergunakannya, namun yang dapat mereka lakukan tidak akan dapat setajam Naga Angkasa. Semakin lama maka pertempuran antara orang-orang seperguruan itu menjadi semakin sengit. Meskipun secara pribadi Naga Angkasa memiliki banyak kelebihan, tetapi melawan tiga orang saudara seperguruannya sekaligus, maka ia benar-benar harus memeras tenaganya dan kemampuannya. Namun pengalamannya yang luas kemudian telah menempatkannya pada keadaan yang lebih baik. Semakin lama ketiga orang saudara seperguruannya menjadi semakin sulit untuk menyentuhnya.
Bahkan sekali-sekali tangan naga angkasa telah berhasil menggapai mereka. Meskipun demikian, namun pertempuran itu masih tetap berbahaya bagi kedua belah pihak. Ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa pun telah memeras tenaga dan ilmu mereka sehingga dengan kemampuan mereka saling mengisi dalam pertempuran itu, ketiganya tetap merupakan lawan yang berbahaya bagi naga angkasa. Tetapi sentuhan-sentuhan tangan naga angkasa ternyata telah membuat ketiga orang adik seperguruannya itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Setiap kali tangan naga angkasa mengenai tubuh salah seorang dari mereka, maka perasaan sakit telah menyengat, sehingga terdengar keluhan yang tertahan. Karena itulah, maka ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa itu sampai pada satu kesimpulan, bahwa perlawanan naga angkasa harus diakhiri. Ketiga orang adik seperguruan naga angkasa itu menyadari bahwa naga angkasa tentu memiliki kemampuan ilmu yang lebih tinggi dari mereka. Tetapi dengan bekal yang meskipun lebih rendah dari ilmu naga angkasa, namun mereka bertempur bersama-sama. Karena itu, maka yang tertua di antara mereka, orang yang bertubuh raksasa itu kemudian telah memberikan isyarat kepada saudara-saudara seperguruannya untuk melepaskan ilmu puncak mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat betapa ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa itu menghentakkan kemampuan dan ilmu mereka. Sementara itu, naga angkasa pun telah meloncat surut untuk mengambil jarak. Ia pun tahu bahwa ketiga orang adik seperguruannya itu sudah menerima warisan ilmu terpenting dari perguruannya, Naga Pasa. Tetapi naga angkasa pun tahu bahwa tataran ilmu mereka tentu masih belum terlalu tinggi. Ilmu mereka seharusnya masih harus dilengkapi dengan beberapa macam laku sehingga unsur-unsurnya serta landasan lontarannya menjadi lengkap. Tetapi agaknya gurunya belum sempat melakukannya. Ketiga orang saudara seperguruannya itu pun tentu belum sempat menjalani laku justru karena mereka tergesa-gesa memenuhi perintah gurunya sebelum gurunya meninggal. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, maka yang terjadi adalah pelepasan ilmu naga Pasa masih dalam wujud wantahnya. Tangan ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa itu bergerak semakin cepat. Berputaran dan seakan-akan bergetar ke arah pusat gerakan mereka. Naga angkasa termangu-mangu sejenak. Naga Pasa dalam dukungan bersama dari ketiga orang adik seperguruannya terasa agak lain dari ilmu yang pernah diwariskan kepadanya. Nampaknya gurunya telah memberikan beberapa unsur yang memang berbeda. Bukan karena jenis ilmu naga Pasa yang diwarisi adiknya itu berbeda sebagaimana diketahuinya ada beberapa jenis ilmu yang disebut naga Pasa dengan beberapa persamaan tetapi juga beberapa kelainan. Tetapi ungkapan ilmu itulah yang agak lain. Pada saat-saat terakhir gurunya agaknya melihat bahwa naga angkasa dan naga Pratala tidak lagi dapat diyakini kesetiaannya kepada perguruannya. Karena itu, gurunya telah menyusun satu kekuatan baru selain kekuatan dan kemampuan gurunya sendiri. Tiga orang adik seperguruannya telah mendapatkan warisan ilmunya dengan sedikit perubahan-perubahan pada unsur-unsurnya. Tetapi ternyata bahwa ilmu dengan perubahan-perubahan itu masih belum menemukan bentuknya yang mapan di dalam diri ketiga orang adik seperguruan naga angkasa. Semuanya masih pada permukaannya saja. Meskipun demikian, justru karena kelainan-kelainan itulah, maka naga angkasa memang harus berhati-hati menghadapinya. Dalam puncak kemampuan mereka yang terbatas itu, maka telapak tangan ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa itu seakan-akan telah menjadi bara. Telapak tangan itu menjadi merah dan berasap tipis. Dalam hentakan ilmu naga Pasa yang masih belum mapan itu, maka yang terlontar bukan bara yang kemerah-merahan terjulur ke sasaran. Tetapi semacam hempasan kabut yang kemerah-merahan. Kabut itu memang dapat membakar kulit. Bahkan uapnya pun ternyata beracun. Namun racun bagi naga angkasa bukannya sesuatu yang dapat membahayakan jiwanya. Dengan demikian maka pertempuran pun semakin menjadi sengit. Naga angkasa mulai merasa terdesak. Kabut yang kemerah-merahan itu menghembus dari tiga arah yang berbeda, sehingga naga angkasa harus berloncatan untuk menghindarinya. Menyerahlah, geram orang bertubuh raksasa itu. Serahkan nyawamu dengan cara yang lebih baik dan dengan sikap persaudaraan. Pernyataan itu ternyata telah membuat naga angkasa menjadi sangat marah. Ia merasa bahwa adik seperguruannya itu telah menghinanya. Seharusnya mereka mengerti bahwa naga angkasa masih belum melepaskan ilmu naga Pasa. Karena itu, maka demikian raksasa itu selesai berbicara, maka naga angkasa telah meloncat mengambil jarak. Ia sadar bahwa serangan berikutnya akan mengejarnya.
Tetapi ia harus mendapat kesempatan untuk membalas serangan itu dengan ilmu naga pasa. Sikap adik seperguruannya itu telah mempercepat detak jantung naga angkasa, sehingga ia pun telah memutuskan untuk menghancurkan lawan-lawannya meskipun mereka adalah adik seperguruannya. Apalagi setelah adik seperguruannya yang bertubuh raksasa itu menghinanya. Karena itu, ketika kemudian serangan-serangan dari adik seperguruannya itu datang, naga angkasa pun telah mempersiapkan ilmunya pula. Ilmu puncaknya. Kabut yang berhembus ke arahnya itu memang dapat membakar kulitnya. Betapapun naga angkasa berloncatan menghindari, tetapi karena serangan itu datang dari 3 arah, maka akhirnya kulitnya telah tersentuh pula. Namun dalam pada itu, ketika naga angkasa sempat meloncat menjauh, maka ia memutuskan untuk menyerang adik seperguruannya yang tertua. Naga angkasa yang yakin akan kelebihan ilmunya itu, telah menyiapkan ilmunya ketika ia melihat raksasa itu bersiap menyerangnya. Demikian serangan raksasa itu meluncur, maka naga angkasa pun telah melepaskan serangannya pula. Ia tahu benar apa yang telah terjadi atas naga Pratala serta apa yang terjadi atas gurunya dalam benturan ilmu yang tidak seimbang. Sebenarnya lah benturan itu telah terjadi. Ilmu puncak yang meluncur dari tangan naga angkasa, yang bagaikan bara yang terjulur memanjang ke sasaran, telah membentur hembusan asap yang ternyata adalah memang masih belum mampu mengimbangi ilmu saudara tua seperguruannya. Satu ledakan telah terjadi. Namun getarannya telah terdorong ke arah raksasa itu. Lontaran ilmunya justru telah memantul dan kembali menghantam dadanya. Raksasa itu terpekik keras. Rasa-rasanya dadanya memang telah pecah. Satu hentakan yang keras telah melemparkannya sehingga tubuh yang besar itu telah terbanting jatuh terlentang. Raksasa itu menggeliat. Tetapi ilmu naga angkasa memang terlalu kuat baginya, sehingga dalam benturan itu, beberapa bagian dalam tubuhnya telah terluka parah. Namun pada saat itu, saudara seperguruannya yang lain telah menyerangnya pula. Demikian cepatnya sehingga naga angkasa harus berloncatan menghindarinya. Namun naga angkasa telah memutuskan untuk mengakhiri pertempuran itu. Karena itu, maka ketika serangan itu datang lagi, maka naga angkasa telah membenturnya pula dengan ilmunya yang jauh lebih tinggi. Sekali lagi terdengar teriakan kesakitan. 2 orang adik seperguruan naga angkasa telah terbaring diam. Namun pada saat yang hampir bersamaan, lawannya yang seorang lagi telah menyerangnya pula. Karena itu, demikian naga angkasa melepaskan ilmunya untuk membentur ilmu adik seperguruannya yang seorang, maka ia pun harus berusaha menghindari serangan yang datang dari arah lain. Meskipun naga angkasa sudah berusaha, namun ternyata ia tidak sepenuhnya berhasil. Meskipun ia sempat bergeser, tetapi serangan itu masih mengenai pundaknya. Terdengar naga angkasa mengeluh tertahan. Tetapi dengan menjatuhkan dirinya, maka sentuhan serangan itu tidak menimbulkan luka yang sangat parah, meskipun perasaan panas telah menggigit. Dalam pada itu, kesempatan terakhir untuk menghentikan pertempuran itu terjadi. Ia sempat melihat serangan adik seperguruan itu meluncur ke arahnya. Tanpa berusaha untuk bangkit, maka naga angkasa telah menyerang adik seperguruannya yang terakhir itu sambil berbaring di tanah. Seperti kedua orang adiknya yang terdahulu, maka telah terjadi benturan ilmu lagi. Seperti kedua orang saudara seperguruannya yang lalu, maka getaran ilmu yang memantul bahkan didorong oleh kekuatan ilmu naga pasa yang jauh lebih kuat dari ilmunya, maka adik seperguruan naga angkasa yang seorang itu pun telah terlempar dan kemudian terbaring diam. Naga angkasa berdiri termangu-mangu. Perasaan sakit dan pedih terasa bagaikan membakar seluruh tubuhnya. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping menyaksikan akhir dari pertempuran itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ternyata naga angkasa benar-benar memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sejenak naga angkasa berdiri termangu-mangu. Bukan saja karena ketiga orang adik seperguruannya telah terbunuh, tetapi juga karena ia sendiri telah terluka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah mendekatinya. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, "Kau selesaikan ketiga orang adik seperguruanmu." Naga angkasa menunduk dalam-dalam. Kemudian dipandanginya tubuh yang terbaring diam itu. Hampir tidak terdengar ia pun telah berdesis, semuanya telah terbunuh. Naga Pratala, guru dan 3 orang adik seperguruanku. Apakah hanya itu isi padepokanmu? Bertanya Mahisa Pukat. Tidak, jawab naga angkasa. Tetapi yang lain tidak berarti apa-apa lagi.
Apakah mereka masih belum mencapai tataran mula dari ilmu naga pasa? Bertanya Mahisa Murti. Naga angkasa menggeleng sambil berkata, belum. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Naga angkasa tentu menjadi pedih bukan saja pada luka-luka di kulitnya, tetapi juga di hatinya. Ia terpaksa membunuh 3 orang saudara seperguruannya setelah adik seperguruannya yang memiliki kemampuan hampir setingkat dengan dirinya telah terbunuh pula. Aku tidak mempunyai pilihan lain, desis naga angkasa itu dengan nada dalam. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja berdiri di tempatnya. Dengan suara yang dalam Mahisa Murti berkata, kami akan membantu menguburkan adik-adik seperguruanmu. Naga angkasa mengangguk kecil. Katanya, terima kasih. Tetapi beberapa saat naga angkasa masih menunggu. Rasa-rasanya hatinya masih tertahan untuk menguburkan adik-adik seperguruannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang mengerti perasaan naga angkasa tidak mendesaknya untuk segera melakukannya. Namun akhirnya, mereka pun telah menggali lubang kubur bagi ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa. Demikian mereka selesai menguburkan ketiga orang itu, maka tubuh naga angkasa terasa seperti kehilangan tulang-tulangnya. Hampir saja ia menjadi kehilangan keseimbangannya. Untunglah bahwa ia sempat bergeser dan duduk di atas sebongkah batu padas. Kenapa? Bertanya Mahisa Murti. Wajah naga angkasa menjadi pucat. Nampaknya bukan saja luka-lukanya yang nampak yang telah membuatnya hampir pingsan. Tetapi sebenarnya lah bahwa luka-lukanya memang perlu mendapat perawatan sebaik-baiknya. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah membantunya membersihkan dan kemudian mengobati luka-lukanya dengan obat yang dibawa oleh naga angkasa sendiri. Mahisa Semu sempat mencari air yang dapat mengurangi perasaan haus yang sangat yang dialami oleh naga angkasa. Untuk beberapa saat maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempersilahkan naga angkasa beristirahat sepenuhnya. Sambil duduk dan bersandar di bawah sebatang pohon yang sejuk, naga angkasa mencoba untuk membangunkan tenaga dasarnya dan daya tahan tubuhnya untuk mengatasi perasaan sakit yang mencengkam. Beberapa bagian kulitnya memang terluka seakan-akan terbakar. Angin yang berhembus tidak terlalu keras, menyapu kulit naga angkasa yang terluka. Namun dengan demikian perasaan sakit dan pedihnya seakan-akan menjadi berkurang. Ketika Mahisa Murti masih saja membantunya merawat luka-lukanya. Naga angkasa sempat bertanya, bagaimana dengan luka-lukamu sendiri? Mahisa Murti tersenyum. Katanya, lukaku sudah berangsur baik. Naga angkasa mengangguk-angguk kecil. Sementara Mahisa Pukat berdesis, beristirahatlah sebaik-baiknya. Kami akan menemanimu sampai keadaanmu menjadi cukup baik untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih, desis naga angkasa yang mencoba untuk benar-benar dapat beristirahat. Ia sudah menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sehingga keduanya tidak akan ingkar akan janjinya. Karena itu, maka naga angkasa pun telah duduk bersila. Kedua tangannya bersilang di dadanya. Sambil sedikit menunduk, maka ia telah memejamkan matanya. Dipusatkannya nalar budinya untuk mengatur pernafasannya yang memburu. Sejenak naga angkasa itu menyeringai menahan sakit. Namun kemudian wajahnya menjadi tenang. Nafasnya pun kemudian mengalir semakin lama semakin teratur. Dengan kemampuan yang tinggi serta daya tahannya yang besar, maka perlahan-lahan keadaan naga angkasa menjadi berangsur baik, meskipun dengan terbatas berpijak pada sisa-sisa tenaga dan kemampuannya. Sementara itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping duduk di bawah pohon yang lain tidak terlalu jauh dari tempat naga angkasa mencoba membenahi dirinya. Baru beberapa saat kemudian, maka nampak naga angkasa telah menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerti bahwa naga angkasa telah mulai membaik. Ternyata naga angkasa memerlukan waktu cukup lama untuk mengatasi keadaannya. Namun akhirnya, tangannya yang bersilang di dadanya itu pun telah diurainya. Kedua telapak tangannya yang kemudian merapat dan diangkat perlahan-lahan. Ketika kemudian tangan itu pun turun lagi sampai ke dadanya, maka naga angkasa pun telah selesai dengan pemusatan nalar budinya untuk mengatasi kesulitan di dalam dirinya selalu dengan pengobatan pada tubuhnya. Naga angkasa pun kemudian telah mengurai kakinya pula. Ketika ia beringsut untuk bangkit, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendekatinya sambil mengamati keadaannya.
Jangan tergesa-gesa bangkit jika kekuatanmu masih belum mapan, berkata Mahisa Murti. Naga angkasa tersenyum. Katanya, aku sudah menjadi lebih baik. Sebenarnya lah ketika naga angkasa kemudian bangkit berdiri, maka keadaannya memang sudah menjadi semakin baik. Darahnya sudah mengalir wajar sebagaimana pernafasannya. Sambil merentangkan tangannya ia berkata, aku sudah menjadi baik kembali. Jika kita akan meneruskan perjalanan, maka aku sudah mampu berjalan sebagaimana kalian. Kita dapat berjalan perlahan-lahan, tetapi selangkah demi selangkah kita akan maju. Mahisa Murti mengangguk kecil. Tetapi ia berkata, kita tidak akan tergesa-gesa bergerak. Sebaiknya kita beristirahat lebih lama. Untuk apa? Bertanya naga angkasa. Untuk menunggu aku agar menjadi semakin kuat? Untuk menunggu kita semuanya, jawab Mahisa Murti. Naga angkasa tersenyum. Katanya, kita semua sudah cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan. Aku yakin itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Meskipun agak ragu ia berkata, baiklah. Jika kau sudah merasa keadaanmu cukup baik, kita dapat saja berjalan perlahan-lahan dan berhenti setiap saat kita merasa letih. Naga angkasa tersenyum. Tetapi pada senyumnya itu terpancar betapa pahit hatinya. Orang lain itu ternyata jauh lebih dari saudara-saudara seperguruannya sendiri. Mahisa Murti pun kemudian memberikan isyarat kepada saudara-saudaranya untuk bersiap-siap. Mereka akan segera melanjutkan perjalanan meskipun hanya beberapa langkah. Namun, demikian mereka bersiap untuk mulai dengan perjalanan mereka, naga angkasa dan orang-orang yang bersamanya telah terkejut. Di hadapan mereka meskipun agak jauh, berdiri berjajar beberapa orang laki-laki yang menghadang perjalanan yang baru mereka mulai. Mahisa Murti yang berdiri di dekat naga angkasa berdesis, siapakah mereka? Apakah kau mengenal? Suara naga angkasa menjadi sangat dalam, mereka adalah saudara-saudara seperguruanku. Mahisa Murti memang sudah mengira bahwa orang-orang itu tentu mempunyai hubungan dengan naga angkasa. Karena itu, maka ia pun bertanya, apakah yang akan kau lakukan? Naga angkasa termangu-mangu sejenak. Ketika ia melihat sebongkah batu padas, maka ia pun telah duduk di atasnya. Sambil menunduk ia berkata, anak-anak muda, tinggalkan aku sendiri di sini. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Mahisa Pukat. Aku sudah membunuh 3 adik seperguruanku. Aku telah menyaksikan kematian saudaraku yang terdekat, Naga Pratala. Aku juga sudah menyaksikan kematian guruku. Sekarang, aku tidak mau lagi melihat kematian-kematian dari keluarga perguruanku, berkata naga angkasa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun Mahisa Pukat kemudian bertanya, jadi apa yang akan kau lakukan? Aku tidak akan membunuh lagi, jawab naga angkasa. Bagaimana jika mereka akan membunuhmu? Bertanya Mahisa Pukat pula. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itu akan lebih baik daripada aku membunuh mereka. Dipandang dari segi ilmu dan kekuatanku yang telah tumbuh kembali, maka aku yakin bahwa aku akan dapat membunuh mereka semuanya. Tetapi agaknya akan lebih baik jika aku sajalah yang harus mati. Persoalannya akan segera selesai. Tidak ada lagi orang yang harus dikejar-kejar karena dianggap bersalah. Tetapi apakah kau memang merasa bersalah? Bertanya Mahisa Murti. Ya. Aku memang merasa bersalah. Seharusnya aku mati lebih dahulu daripada guru, jawab naga angkasa. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih berusaha untuk mencegah keputusasaan naga angkasa menghadapi saudara-saudara seperguruannya. Jika kau tidak mau membunuh, kau dapat menghindari mereka. Dengan ilmumu kau akan dapat melepaskan diri dari adik-adik seperguruanmu. Kau tidak usah membunuhnya. Tetapi kau tidak pula membunuh dirimu sendiri. Tetapi naga angkasa menggeleng. Katanya, itu pun bukan satu penyelesaian. Mereka tentu akan mencariku sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan dapat berhenti memburuku jika mereka belum mati atau aku belum mati. Karena itu, maka biarlah persoalan ini selesai. Biarlah aku dibunuhnya dan untuk seterusnya perguruanku akan menjadi tenang kembali. Itu sama sekali bukan sikap seorang laki-laki yang mempunyai harga diri, berkata Mahisa Murti. Aku terikat kepada janji setiaku terhadap perguruanku, jawab naga angkasa. Sudah terlambat, jawab Mahisa Pukat, kau sudah melakukan pelanggaran atas janji setiamu.
Kau sudah membunuh 3 orang saudara seperguruanmu. Kenapa kemudian kau menjadi berputus asa dan membiarkan dirimu dicincang dan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang sekedar haus melihat kematianmu tanpa mengerti alasannya? Itu sudah keputusanku, jawab naga angkasa. Aku berkeberatan, desis Mahisa Pukat. Tetapi jawab naga angkasa tegas, kau tidak berhak mencampuri persoalan di dalam perguruanku. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat membantah. Ia memang tidak berhak mencampuri persoalan di dalam perguruan naga angkasa sepanjang tidak menyentuh dirinya. Meskipun demikian Mahisa Pukat masih juga berkata, tentu naga angkasa. Kami sama sekali tidak berhak mencampuri persoalan di dalam perguruanmu. Tetapi sudah tentu sebagai seorang yang mengenalmu dengan baik, aku dapat memberikan pendapatku kepadamu. Aku sadar, bahwa pendapatku itu dapat saja kau tolak atau bahkan bertentangan dengan sikapmu sendiri. Tetapi itu tidak apa-apa. Aku menganggap bahwa pendapatku ini lebih baik aku sampaikan kepadamu daripada tidak sama sekali. Naga angkasa mengangguk sambil berkata, aku mengerti. Tetapi sebaiknya aku menentukan sikapku sendiri. Mahisa Murti yang sebenarnya juga ingin mengatakan sesuatu terpaksa membatalkannya, karena ia pun sadar, bahwa niat naga angkasa telah tetap. Ketika kemudian naga angkasa berdiri tegak memandang ke arah saudara-saudara seperguruannya, maka ia pun telah menarik pedangnya. Tetapi kemudian pedang itu telah dilemparkannya beberapa langkah daripadanya sambil berkata, aku tidak memerlukannya. Setelah mati, pedang itu tidak ada gunanya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat menyibak ketika naga angkasa kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati beberapa orang yang berdiri berjajar memenuhi jalan dari satu sisi sampai ke sisi yang lain. Dengan jantung yang berdebar-debar mereka melihat naga angkasa melangkah dengan pasti mendekati adik-adik seperguruannya. Meskipun tanpa senjatanya naga angkasa akan dapat membunuh mereka semua dengan ilmunya naga pasa, tetapi bahwa senjatanya telah dilemparkan itu adalah pertanda bahwa ia memang tidak ingin melawan. Naga angkasa telah membulatkan tekadnya untuk mati, jika mati itu akan mengakhiri persoalan yang berkepanjangan di perguruannya, sehingga perguruannya itu pada akhirnya tentu akan hancur sama sekali. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata tidak dapat membiarkan naga angkasa berjalan untuk menyerahkan lehernya begitu saja. Hampir di luar sadarnya, maka keduanya telah berjalan mendekati naga angkasa yang rasa-rasanya justru menjadi semakin jauh. Di hadapannya telah menganga mulut seekor ular naga yang besar, yang siap untuk menelannya. Sekali naga angkasa memasuki mulut ular yang menganga itu tanpa berniat sama sekali untuk mengadakan perlawanan, maka ia akan hilang untuk selama-lamanya. Naga angkasa akan lenyap di telan bumi sebagaimana naga Pratala dan gurunya serta ketiga orang saudara seperguruannya. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akhirnya berhenti. Mereka melihat naga angkasa menjadi semakin dekat dengan beberapa orang laki-laki yang berdiri menghadang di jalan di hadapan mereka. Tetapi yang terjadi, sama sekali tidak terduga-duga. Ketika naga angkasa kemudian berhenti beberapa langkah di hadapan adik-adik seperguruannya, maka tiba-tiba saja orang-orang yang berdiri tegak di hadapannya itu telah berjongkok bersama-sama. Naga angkasa pun terkejut. Ia tidak mengira bahwa itulah yang terjadi. Ia mengira bahwa orang-orang itu akan menarik pedang mereka dan mencincangnya sampai lumat karena ia telah dianggap berkhianat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Dengan nada rendah Mahisa Pukat berkata, kita terlalu berprasangka buruk. Mahisa Murti mengangguk. Sementara itu, yang tertua di antara adik seperguruan naga angkasa itu pun berkata dengan suara sendat, kami mohon ampun. Naga angkasa termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah-wajah yang menunduk di hadapannya. Untuk beberapa saat naga angkasa memang tidak yakin akan pendengarannya. Namun ia mendengar adik seperguruannya yang tertua di antara mereka yang berjongkok di hadapannya itu berkata selanjutnya, kami tidak akan berani menentang Kakang Naga Angkasa. Naga Angkasa menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia bertanya, jadi itukah alasan kalian untuk tidak membalas dendam? Maksud Kakang, bertanya adiknya yang tertua. Jadi kalian tidak berusaha membunuh aku karena kalian takut mati, bertanya Naga Angkasa. Wajah adik seperguruannya itu menjadi tegang. Namun ia pun menjawab, tidak. Sama sekali tidak. Jika Kakang menghendaki, maka kami akan menyerahkan leher kami.
Jika Kakang ingin membunuh kami, maka kami dengan rela menyerahkan nyawa kami. Jadi apa maksud kalian dengan tidak akan berani menentang aku? Bertanya naga angkasa. Kakang adalah saudara seperguruan kami yang tertua. Sepeninggal guru, maka Kakang adalah penggantinya, jawab saudara seperguruannya itu. Tetapi apakah kau tidak tahu, bahwa guru telah berniat menghukumku, berkata naga angkasa, aku telah dianggap bersalah oleh guru. Saudara-saudara seperguruan itu pun termangu-mangu sejenak. Namun yang tertua di antara mereka menjawab, tetapi aku ingin mendengar dari Kakang Naga Angkasa, apakah Kakang Naga Angkasa merasa benar-benar bersalah? Jika Kakang Naga Angkasa merasa benar-benar bersalah, tentu tidak akan membunuh ketiga orang saudara seperguruan kita. Naga Angkasalah yang kemudian terdiam sejenak. Ternyata bahwa adik-adik seperguruannya yang lebih muda justru mampu berpikir dengan lebih bening. Penalaran mereka mampu bekerja lebih baik daripada ketiga orang kakak-kakak seperguruan mereka yang dianggap lebih berilmu. Karena itu, maka naga angkasa pun kemudian menjawab, aku bertindak dengan landasan keyakinanku. Karena itu, maka aku telah mempertahankan keyakinan itu dan terpaksa membunuh ketiga orang saudara seperguruanku. Keputusan Kakang untuk tidak melawan kami telah membuat kami semakin yakin bahwa Kakang memang tidak bersalah. Kakang tidak sekedar ingin mempertahankan hidup, tetapi tentu mempertahankan satu keyakinan. Terbukti kemudian Kakang siap menyerahkan hidup dan mati Kakang kepada kami, berkata adik seperguruannya itu. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, baiklah. Jika kalian mau mengakui aku sebagai saudara tuamu yang pantas kau anggap sebagai ganti gurumu, maka aku pun tidak akan berkeberatan. Semula aku sudah memutuskan untuk pergi meninggalkan padepokan kita kemana saja mengikuti langkah kaki. Tetapi kedatangan kalian telah memberikan kesadaran baru kepadaku untuk kembali ke padepokan. Terima kasih Kakang, jawab adik seperguruannya. Padepokan kami memang memerlukan seorang pemimpin yang dapat membangunkan kembali dan bahkan jika mungkin mengembangkannya. Aku akan kembali, berkata naga angkasa kemudian. Namun katanya kemudian, tetapi aku menuntut kesediaan kalian untuk bekerja keras. Tanpa bantuan kalian dan kesediaan bekerja keras dalam segala bidang, maka aku tidak akan berarti apa-apa. Kita tentu akan sia-sia saja berusaha membangun padepokan itu. Kami akan melakukan apa saja yang baik bagi padepokan kita, jawab adik seperguruannya. Kami menunggu perintah Kakang. Tenaga dan bahkan apa yang ada pada kami, akan kami serahkan kepada kebesaran nama perguruan dan padepokan kita. Naga angkasa mengangguk-angguk kecil. Dengan nada dalam ia berkata, baiklah. Kita akan bersama-sama kembali ke padepokan. Naga angkasa berhenti sejenak, lalu. Tetapi aku ingin memperkenalkan kalian kepada dua orang anak muda yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, yang mengembara bersama dengan beberapa orang yang telah diangkat menjadi saudara-saudaranya. Mereka telah menjalani laku dengan tapang rame. Suatu laku yang dapat membuat jiwa mereka menjadi tenang. Mereka menolong orang-orang yang memerlukan, melindungi orang-orang yang lemah dan membantu orang yang kekurangan. Saudara-saudara seperguruannya termangu-mangu. Namun naga angkasa minta mereka bangkit dan berkenalan dengan Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping. Apa yang mereka lakukan ternyata mempengaruhi penalaranku atas sikapku selama ini. Apalagi setelah naga Pratala terbunuh. Sehingga akhirnya, aku mendengarkan suara nuraniku yang menjadi semakin keras, melampaui kerasnya suara dan sikap guru, berkata naga angkasa. Dengan demikian maka saudara-saudara seperguruannya pun telah berkenalan dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta ketiga orang saudara-saudara angkatnya. Dengan keterangan yang diberikan naga angkasa kepada saudara-saudaranya seperguruannya, maka mereka pun telah ikut mengagumi kedua orang anak muda itu. Dalam usianya yang masih sangat muda, mereka telah mampu melampaui tataran ilmu guru yang kami kira tidak ada duanya di dunia ini, berkata salah seorang dari mereka. Tidak, jawab Mahisa Murti. Ilmu gurumu memang tidak ada duanya di dunia ini. Jika kami berhasil mengalahkannya adalah karena kami telah melawan berpasangan. Dengan demikian maka kalian dapat menduga, seberapa tinggi ilmu guru kalian itu. Berpasangan pun kami ternyata telah mengalami luka-luka yang berbahaya. Jika kelak kalian seumur dengan guru, maka ilmu kalian akan mampu menggugurkan gunung dan mengeringkan lautan, berkata yang lain. Jangan berlebih-lebihan, berkata Mahisa Pukat.
Namun dalam pada itu, maka naga angkasa pun telah menyatakan niatnya untuk kembali ke padepokannya sebagaimana dikatakannya kepada saudara-saudara seperguruannya. Hal itu tentu akan lebih baik, sahut Mahisa Murti. Dengan demikian maka padepokan kalian, lebih-lebih lagi perguruan kalian tidak akan hilang sia-sia. Apapun yang pernah terjadi, maka kalian akan dapat mempergunakannya bagi perjalanan perguruanmu di masa depan. Pengalaman itu akan dapat membuat kalian lebih berhati-hati. Naga angkasa mengangguk-angguk. Katanya kemudian, perkenankan kami minta diri. Kami berharap agar kalian bersedia singgah di padepokanku. Lain kali kami akan berusaha, jawab Mahisa Murti yang kemudian mendapat ancar-ancar letak perguruan naga angkasa. Dalam pada itu, maka naga angkasa yang telah memiliki kembali pedangnya yang telah dilemparkannya, telah minta diri. Ia telah mengurungkan niatnya untuk menjadi kawan seperjalanan Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Kau akan menemukan arah yang jauh lebih baik daripada menjadi kawan seperjalanan kami. Karena jika kau kembali ke padepokanmu, maka kau akan dapat memberikan arti bagi hidupmu. Jauh lebih baik daripada yang dapat kau berikan jika kau sekedar mengembara seperti yang kami lakukan. Sebenarnya lah kami pun telah merindukan padepokan kami, desis Mahisa Murti. Naga angkasa mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, aku ingin mengucapkan terima kasihku sekali lagi. Kalian telah menumbuhkan kesadaranku akan diriku sendiri. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, untuk selanjutnya, jangan sampai kau kehilangan dirimu lagi. Jangan sampai kau tidak mengenali lagi kepribadianmu. Naga angkasa mengangguk-angguk. Katanya, kita akan saling berdoa. Demikianlah, maka naga angkasa pun telah meninggalkan Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Dengan langkah tetap ia berjalan diiringi oleh saudara-saudara seperguruannya yang bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Kehadiran naga angkasa di padepokan mereka, telah menumbuhkan kembali harapan mereka untuk membangunkan padepokan yang telah lama mereka huni itu. Namun mereka pun sadar, bahwa kehadiran naga angkasa itu tentu akan merupakan hembusan angin yang baru. Berbeda dengan nafas yang pernah mengaliri rongga kehidupan padepokan mereka, justru karena naga angkasa telah menemukan dirinya sendiri. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping memperhatikan orang-orang yang berjalan menjauh itu dengan jantung yang berdebaran. Semakin lama iring-iringan itu menjadi semakin jauh. Namun mereka menuju ke satu tempat yang pasti bagi masa depan mereka. Demikian mereka menghilang, maka Mahisa Murti pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, mereka telah menemukan tempat mereka yang sewajarnya untuk menempa diri menghadapi masa depan. Kita pun akan segera kembali ke padepokan. Pengalaman yang telah kita petik cukup banyak, sehingga jika kita memiliki kemampuan untuk mengeterapkannya di sepanjang perjalanan hidup kita, maka tentu akan memberikan arti tersendiri. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, kita harus segera kembali ke padepokan kita. Kita akan dapat berbuat lebih banyak lagi. Mahisa Amping ikut menjadi gembira. Sebenarnya ia sudah merasa letih dengan pengembaraan itu. Meskipun ia tidak ingin menentukan rencana yang lain, seandainya ia mendapat kesempatan untuk menyatakannya, tetapi menuju ke sebuah padepokan tentu akan lebih baik daripada berjalan sepanjang waktu. Di sebuah padepokan ia tentu akan mendapat lebih banyak kesempatan meningkatkan ilmunya, meskipun ia tidak ingin mengulangi cara-cara yang pernah ditempuhnya justru karena ia telah tersesat memasuki satu lingkungan yang gelap. Bersambung ke bab 147. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.